Bulan bersinar terang dan menyinari lautan air yang hitam. Kabut tebal menyelimuti di atasnya dalam keheningan yang meresahkan. Tiba-tiba, keheningan ini pecah akibat derit papan kayu yang kemudian diikuti oleh riak ombak. Menembus kabut, kamu melihat sesosok kapal besar tua. Lambungnya berkarat dan hawa dingin yang aneh datang darinya. Tapi yang paling meresahkan adalah tidak ada orang di deknya. Kapal itu berlayar tanpa awak, tapi ini bukanlah kisah mitos Flying Dutchman, melainkan kapal hantu yang amat sangat nyata. 2 September 2019, kapal patroli S Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang bernama HMS Protector berlayar mengarungi perairan tenang Samudra Atlantik. Waktu saat itu menunjukkan pukul 11 malam. Beberapa awak kapal berada di dek, sementara yang lain tidur di kabinnya masing-masing. Sang kapten mengarahkan kapal dan menatap langsung ke cakrawala. Langit diterangi cahaya fajar jingga dan awan mengembang di kejauhan. Tiba-tiba, di balik pemandangan yang indah ini, salah satu pelaut memperhatikan siluet hitam dari kapal tidak dikenal. Sang kapten memperlambat dan mengarahkan kapalnya agak lebih dekat ke kapal misterius itu. Ini adalah kapal kargo tua dengan panjang 75 meter. Upaya untuk menghubungi anggota kru kapal itu tidak membuahkan hasil. Sepertinya perahu tak dikenal itu mengambang di lautan dengan sendirinya. Tidak ada orang di dalamnya. Setidaknya tidak ada yang hidup. Dek kapal berderit karena terombang-ambing di ombak. Matahari kembali hilang di telan cakrawala dan hari menjadi gelap. Kapal itu terlihat mengerikan. Para pelaut Inggris itu tidak berani memanjat ke dek kapal janggal ini. Mereka memotret, mengunggahnya di internet, dan berlayar menjauh. Banyak orang di internet menganggap para pelaut bertemu dengan kapal hantu sungguhan. 5 bulan berselang, kini kita berada di desa Ballycotton di County Cork, Irlandia. Seorang penduduk setempat meninggalkan rumahnya dini hari untuk lari pagi rutin. Musik di headphone, udara segar yang sejuk, dan pemandangan indah adalah kondisi yang ideal untuk berolahraga penuh semangat. Dia berjogging di sepanjang jalan, di pantai Laut Celtic. Semalam, badai kuat menerpa area ini, dan kini lautnya terlihat tenang. Pria itu berlari di sepanjang puncak tebing rendah dan melihat kapal besar. Sebuah kapal kargo tua berkarat sepanjang 75 meter tergeletak di pantai tepat di antara bebatuan. Tidak ada orang di dalamnya. Sepertinya kapal itu sudah lama berada di sini. Tapi penduduk setempat yakin kapal ini belum ada di sini kemarin. Tak berselang lama, kapal ini ternyata diketahui sebagai kapal yang juga dilihat para pelaut di HMS Protector 5 bulan lalu. Ribuan kilometer jauhnya dari tempat ini. Kapal kargo ini yang bernama Alta dibuat pada tahun 1976. Tidak ada yang tahu siapa yang menggunakannya selama ini dan untuk tujuan apa. Yang kita tahu, pada tahun 2017, kapal tersebut dibeli oleh pemilik baru dan ditandai dengan bendera Tanzania. Semua kapal kargo dilengkapi dengan AIS, yaitu Automatic Identification System atau sistem identifikasi otomatis yang dibutuhkan untuk melacak pergerakan kapal di lautan. Sejak tahun 2015, hal yang aneh mulai terjadi pada AIS Alta. Kapal itu menghilang dari satelit, lalu muncul kembali. Selama beberapa tahun terakhir, nama dan bendera kapal ini berubah beberapa kali. Fakta bahwa AIS-nya dimatikan dan dihidupkan berkali-kali tidaklah mengejutkan. Konon, orang-orang yang menonaktifkan AIS di kapalnya melakukan ini untuk menyembunyikan aktivitas ilegal. Kapten kapal ini, siapapun dia, jelas tidak ingin menunjukkan pergerakan Alta seperti yang ditunjukkan AIS. Pada tahun 2017, kapal tersebut telah berlayar di dekat kota pelabuhan Yunani. Alta membuat 12 perhentian di 3 kota seperti itu di berbagai bagian Yunani. Kemudian, sinyal AIS menghilang dan 10 bulan kemudian, Alta muncul kembali di dekat pantai utara Afrika, 1900 km dari Yunani. Pada bulan September 2018, kapal itu berlayar sekitar 2200 km ke tenggara Bermuda dan saat itu, para awak kapal mulai mengalami masalah.
Ada 10 orang di dalam Alta. Pada 19 September, mesin kapal mengalami kerusakan tepat di tengah Samudra Atlantik. Pantai terdekat dari sana sangat jauh. Kapal pun mulai terombang-ambing. Seiring hari-hari berlalu, para kru tidak bisa memperbaiki kapal itu. Persediaan makanan menipis. Para kru mulai panik dan mencoba menghubungi bantuan. Tapi situasi justru makin parah, sebab badai yang kuat mendekat ke tempat kapal yang luntang-lantung itu. Anggota kru berhasil menghubungi penjaga pantai Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Oktober, sebuah helikopter menghampiri kapal itu. Makanan dan air diturunkan ke Alta. Persediaan ini cukup bagi para kru untuk menunggu beberapa hari lagi. Sekitar seminggu kemudian, sebuah kapal penyelamat berlayar sekitar 2.400 km untuk sampai ke Alta dan membantu para pelaut yang terdampar. Sesaat sebelum badai menerpa, para penyelamat dari Amerika berhasil menjalani misinya. Seluruh awak kapal karam itu dibawa ke Puerto Rico. Alta tetap mengambang di lautan. Beberapa waktu berselang, kapal lain datang untuk menariknya ke pantai Guyana. Lalu, sekali lagi, ada yang tidak beres. Kapal itu dibajak, siapapun pelakunya, dan apa alasannya masih menjadi misteri hingga hari ini. Tapi kemudian, untuk sejumlah alasan yang tidak diketahui, para pencuri memutuskan untuk meninggalkan kapal dan membiarkannya mengambang di lautan. Selama hampir setahun, lokasi kapal itu tidak dapat dilacak. Kemudian, pada September 2019, kapal tersebut ditemukan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Bagaimana Alta bisa menempuh jarak melintasi Samudra Atlantik dan terdampar di pantai Irlandia masih belum diketahui. Investigasi telah diluncurkan di Irlandia. Mereka perlu mengidentifikasi pemilik kapal tersebut dan menemukan orang yang bertanggung jawab bertugas menarik kapal tersebut. Tapi belum ada petunjuk yang ditemukan. Suatu ketika, orang yang tidak dikenal menelepon pihak berwenang Irlandia dan memperkenalkan dirinya sebagai pemilik kapal itu, tetapi tidak memberikan bukti apapun. Sejumlah barel minyak ditemukan di atas Alta. Untuk membongkar kapal tersebut, pihak berwenang Irlandia perlu mengeluarkan dana sekitar 10 juta euro. Penduduk lokal juga terganggu oleh bangkai kapal itu. Logam yang berkarat berdampak buruk bagi lingkungan. Anak-anak pun sudah menyelinap ke kapal dan mengunggah video ke internet dari dalam kapal terbengkalai itu. Nasib Alta selanjutnya masih belum diketahui. Alta masih tergeletak di sana. Kapal itu mengarungi lautan hanya selama 2 tahun. Sekarang bayangkan jika orang lain berhasil terombang-ambing selama 38 tahun. Tapi selama waktu itu, tidak ada yang bisa melihat kapal ini. Dan orang masih mencarinya. Kapal tersebut bernama SS Baichimo. SS Baichimo adalah kapal dagang milik perusahaan perdagangan Kanada. Pada tahun 1931, kapal itu terjebak di tengah es, di lepas pantai Alaska. Badai salju yang kuat terjadi. Tim kapal menunggu seminggu dengan harapan badai itu berakhir, tapi sayangnya justru makin intens. Suatu hari, cuaca sedikit membaik dan sebagian tim dievakuasi ke kota terdekat. Sebagian kru lain bersama sang kapten mendirikan kemah di dekat kapal. Badai mulai menerpa lagi dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Badai salju itu begitu kencang sehingga sang kapten kapal tidak bisa melihat melebihi jangkauan lengannya. Akhirnya, saat badai berhenti, kapten melihat bahwa kapalnya menghilang begitu saja. Dia pun berkesimpulan, Baichimo tenggelam saat badai. Seminggu kemudian, kapal itu ditemukan mengapung di dekat tempatnya menghilang. Lambung kapal itu rusak parah sehingga tidak aman untuk dipakai berlayar lagi. Sang kapten memutuskan untuk meninggalkan kapalnya. Namun, kapal itu tidak tenggelam. Selama 38 tahun setelahnya, kapal ini mengapung ke berbagai titik di sepanjang pantai Alaska. Beberapa kali, orang naik ke kapal tersebut, termasuk penduduk asli Alaska dan sekelompok peneliti. Upaya untuk menyelamatkan kapal itu dari laut berakhir dengan kegagalan. Operasi penyelamatan terhambat oleh es yang mengapung di sekitarnya dan cuaca buruk. Terakhir kali, kapal itu terlihat pada tahun 1969. Kapal itu membeku dan terhalang oleh es. Pada tahun 2006, pemerintah membuat proyek khusus untuk menemukan Baichimo. Akan tetapi, selama bertahun-tahun, kapal tersebut masih belum ditemukan. Nasibnya tidak diketahui. Kemungkinan kapal itu akhirnya menemukan kedamaian dan kini terbaring di dasar laut Chukchi. Ada sebuah kapal yang terombang-ambing di suatu tempat di lautan tanpa awak. Kapal itu terakhir terlihat lebih dari 50 tahun yang lalu.
Kisahnya mengingatkan kita pada Flying Dutchman, kapal yang berlayar tanpa henti dan membawa bencana bagi siapapun yang melihatnya di laut, setidaknya begitu menurut legenda. Tidak seperti Flying Dutchman, SS Bay Chimo benar-benar ada dan dibuat untuk sebuah perusahaan Jerman di Hamburg dan berawal sebagai kapal kargo biasa. Kapal ini membawa pasokan ke Hamburg dan Swedia melalui Laut Baltik mulai tahun 1914. Kapal ini memiliki mesin uap yang kuat dan lambung kapal dari kayu. Beberapa tahun kemudian, kapal ini menjadi milik Inggris. Kemudian pada tahun 1920-an, sebuah perusahaan Kanada membelinya dengan harga sekitar $18.000, jumlah uang yang sangat besar pada saat itu. Pemilik barunya, Hudson Bay Company, terus menggunakan kapal ini selama beberapa tahun. Mereka sering mengirimnya berlayar dari pelabuhan asalnya di Skotlandia ke Siberia, Alaska, Yukon, dan wilayah barat laut. Kapal ini juga melewati terusan Panama dan bahkan terusan Suez dengan mengangkut bulu-bulu untuk dijual. Terkadang kapal ini juga mengangkut penumpang. Kapal ini menyelesaikan 9 pelayaran dengan sukses sebelum nasibnya berubah buruk. Mulai dari tahun 1930-an, SS Bay Chimo sering mengalami masalah saat melalui es dan badai. Ketika pertama kali terjebak ke dalam es pada Oktober 1931, beberapa awak kapal berhasil melarikan diri ke Alaska. 15 dari 22 pelaut memutuskan tetap tinggal di kapal dan mencoba menyelamatkannya. Mereka membawa bulu dan barang berharga lainnya yang bernilai sekitar $58.000. Perusahaan mengirimi mereka persediaan untuk bertahan hidup di musim dingin. Mereka mendirikan kemah di dekat kapal dari palka, terpal, dan bahan lainnya, serta menurunkan muatan. Pada akhir November, badai salju menerjang daerah itu, dan sepertinya badai itu menghanyutkan kapal. Anjungan es bertahan, tapi kapal itu terlepas. Beberapa awak yakin kapal itu telah tenggelam, tapi tak lama kemudian, mereka mendengar kabar dari salah satu penduduk setempat yang melihat kapal itu sekitar 72 km jauhnya dari kamp mereka. Para kru melanjutkan hidup mereka dan kapal memulai perjalanannya sebagai kapal pelarian. Banyak orang melihat SS Bay Chimo setahun sekali atau lebih hingga tahun 1969. Seringnya kapal ini terlihat di lepas pantai Alaska. Seorang pria yang pergi ke Nome dengan kereta luncur anjingnya, para penambang, penjelajah, dan pemburu harta karun, semuanya mengaku pernah melihat kapal ini. Seseorang mencoba menaikinya dan membawanya ke pelabuhan, tapi akhirnya terdampar di sana selama berhari-hari karena cuaca buruk. Yang lain lebih beruntung dan berhasil mengambil perahu penangkap paus, perabot, dan barang berharga lainnya dari kapal itu. Mereka yang mendekati kapal itu melihatnya rusak dan kehilangan baling-balingnya. Namun kapal ini tetap terapung tanpa awak selama setidaknya 38 tahun dan menjadi kapal hantu yang berlayar paling lama dalam sejarah. Pada tahun 2006, pihak berwenang Alaska memulai proyek untuk memecahkan misteri kapal hantu kutub utara ini dan akhirnya menemukan SS Bay Chimo baik di atas maupun di bawah air. Sejauh ini proyek tersebut belum berhasil. SS Bay Chimo masih menjadi satu dari sekitar 4.000 kapal yang hilang di lepas pantai Alaska. Jika legenda dari abad ke-17 ini benar adanya, kapal hantu ini mungkin berlayar di suatu tempat bersama Flying Dutchman. Kapal ini milik perusahaan Hindia Timur Belanda. Kaptennya berhasil melakukan hal yang mustahil pada masa itu dan berlayar dari Belanda ke Indonesia hanya dalam waktu 3 bulan. Konon dia terbang di atas laut dan beberapa mengatakan dia telah membuat kesepakatan dengan kekuatan jahat untuk mencapai hal itu. Setelah kapal berlayar pulang, kapten dan awaknya menghilang tanpa jejak. Ada banyak versi tentang apa yang terjadi padanya. Salah satu versi pertama mengatakan kapal itu mencoba memasuki pelabuhan di Tanjung Harapan, terhantam badai dahsyat dan tenggelam karena tidak ada kapten yang menyelamatkannya. Legenda lain mengatakan sang kapten menolak mematuhi langit dan membiarkan kapal tersebut tenggelam saat badai. Seberkas cahaya menakutkan kemudian menghantam kapal dan awaknya dan kemudian dikutuk untuk selamanya mengembara tanpa henti.
Banyak pelaut mengaku telah melihat Dutchman yang mengembara itu. Duke of York yang kelak menjadi Raja Inggris mengaku melihatnya di perairan Australia. Sesaat setelah melihat kapal itu, orang yang pertama kali melihatnya jatuh dari atas tiang kapal dan tidak selamat. Ada lebih banyak pertemuan dengan kapal legendaris ini hingga pertengahan abad ke-20. Banyak kapal hampir menabraknya saat Flying Dutchman tiba-tiba muncul. Para ilmuwan memiliki penjelasan yang lebih logis untuk misteri ini, yaitu Fata Morgana. Jangan terbalik dengan Hakuna Matata ya. Saat berada di laut pada hari yang panas dan udara bergelombang, rasanya seperti melihat jalan pada hari musim panas yang terik. Hal itu disebabkan oleh pembiasan atmosfer. Apabila cahaya melewati lapisan udara berbeda dengan suhu dan kepadatan berbeda, maka cahaya akan membengkok dan meliuk-liuk. Terkadang dalam kondisi tertentu, pembelokan cahaya ini dapat menciptakan ilusi optik yang sangat aneh di atas lautan, seperti penampakan Flying Dutchman. Fenomena Fata Morgana bisa membuat benda-benda di kejauhan tampak terdistorsi, melebar, atau bahkan terangkat di atas cakrawala. Jadi kamu mungkin melihat sebuah kapal dari kejauhan, tapi karena cahaya yang membengkok, kapal itu akan tampak melayang di atas air atau bahkan menghilang dan muncul kembali. Fata Morgana paling sering terlihat di daerah kutub, terutama di atas lapisan es yang luas dengan suhu rendah yang rata. Tapi kamu bisa melihatnya di mana saja, bahkan di gurun atau di atas danau pada hari-hari yang panas. Cerita pertama tentang kapal hantu sudah ada pada mitologi Yunani dan Romawi kuno. Salah satu kapal hantu paling terkenal dalam sejarah adalah Mary Celeste. Kapal brigantin ini melakukan perjalanan dari New York City ke Genoa dan penuh dengan perbekalan, tapi tidak memiliki awak kapal saat ditemukan di Samudra Atlantik pada tahun 1872. Barang-barang pribadi awak kapal juga ada di sana dan masih utuh. Entry terakhir dalam catatannya dibuat 10 hari sebelumnya. Kita masih belum tahu apa yang terjadi pada awaknya, dan kapal ini telah mengilhami banyak kisah dan legenda seram. Lady Lovibond adalah sekunar legendaris lainnya yang diyakini karam di lepas pantai Kent pada pertengahan abad ke-18. Ceritanya kapten kapal Simon Reed baru saja menikah dan membawa pengantinnya ke kapal untuk merayakan, meskipun ada tahayul bahwa hal ini dapat membawa kesialan. Mereka dalam pelayaran menuju Portugal ketika Kelasi pertama, yang juga jatuh cinta pada istri baru kapten kapal, menjadi gila karena cemburu dan menyerang awak kapal lain, lalu mengambil alih kemudi, mengarahkan kapal ke Goodwin Sands yang ditakuti. Tidak seorang pun di kapal yang selamat, dan sekunar itu kabarnya muncul kembali sebagai kapal hantu setiap 50 tahun. Di masa sekarang, banyak kapal yang ditinggalkan dan sengaja diubah menjadi kapal hantu. Ada ribuan kapal yang mengambang di sungai, danau, kanal, dan perairan pesisir Amerika. Beberapa orang kehilangan kapal mereka dalam badai dan cuaca ekstrem lainnya. Yang lain harus meninggalkan kapal mereka karena biaya perawatannya bisa mencapai 10% dari harga kapal. Ditambah lagi menambatkan kapal bisa menghabiskan beberapa ribu dolar setiap tahunnya. Banyak kapal dibuat dari fiberglass sehingga pemiliknya tidak bisa mendaur ulang sebagai besi tua. Jadi begitu ingin membuangnya, mereka sering mengikatnya ke dermaga dan menyelinap pergi, membiarkannya mengambang jauh dari pantai atau mencoba menenggelamkannya. Ketika tenggelam di perairan dangkal, kapal hantu dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang, hutan bakau, rawa-rawa, habitat tiram, dan lahan basah. Kapal-kapal itu juga bisa bertabrakan dengan kapal reguler dan menyebabkan masalah serius. Jadi jangan lakukan itu ya. Dua pelaut sedang berlayar tidak jauh dari segitiga Bermuda yang terkenal, ketika mereka melihat sebuah perahu yang tampak bergerak sendiri. Layar perahu itu diturunkan dan mesinnya tidak menyala. Salah satu dari mereka adalah Matt Rutherford, orang pertama yang pernah berlayar tanpa henti sendirian mengelilingi Amerika Utara dan Selatan, yang telah melihat banyak hal selama pelayarannya. Api yang satu ini terasa menyeramkan bahkan baginya. Sebuah perahu yang benar-benar ditinggalkan, yang bisa saja menyembunyikan hal-hal menakutkan di dalamnya. Rutherford tetap memutuskan untuk mendekati dan memeriksa kapal itu untuk melihat apakah ada seseorang di dalamnya yang membutuhkan bantuan. Kisah ini terjadi pada 2013, namun pelaut menunggu 10 tahun sebelum mereka merilis rekamannya.
Kapal hantu itu, yang ternyata bernama Wolfhound, tampak seperti kapal mewah, dan kemungkinan harganya mencapai ratusan ribu dolar. Tampaknya siapapun yang meninggalkannya pergi dengan tergesa-gesa. Ada pakaian dan barang-barang pribadi lainnya berserakan di seluruh kabin utama. Beberapa bagian langit-langit telah runtuh, dan beberapa laci terbuka dengan sendirinya. Ruth Herford takut membuka pintu-pintu di kabin. Jadi ia dengan hati-hati memeriksa kapal itu langkah demi langkah, dan untungnya tidak menemukan orang yang membutuhkan bantuan. Para pelaut memutuskan untuk menarik kapal hantu itu kembali ke Bermuda. Itu tidak mudah karena Wolfhound lebih besar dan lebih berat daripada kapal mereka. Kru kehabisan bahan bakar dan meminta sebuah kapal kargo yang lewat untuk berhenti dan memberi mereka bensin. Mereka terus menarik Wolfhound hanya dengan tenaga layar sampai tali penarik terlilit di kemudi. Dan mereka menyadari bahwa mereka bisa terdampar di segitiga Bermuda. Jadi mereka terpaksa meninggalkan kapal itu. Setelah 23 hari lagi di Atlantik, mereka akhirnya tiba di Bermuda. Ternyata kemudian, kapal hantu misterius itu milik seorang anggota klub kapal pesiar Irlandia. Kapal itu terjebak dalam badai dengan gelombang setinggi 20 kaki dan angin yang sangat kencang, sehingga tidak bisa melanjutkan pelayarannya. Sebuah kapal kargo Yunani menyelamatkan awak kapal, tetapi mereka harus meninggalkan kapalnya. Ruth Herford dan krunya menemukan kapal pesiar itu 9 minggu kemudian. Wolfhound adalah salah satu dari lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat yang menghilang di segitiga Bermuda sejak pertengahan abad ke-19. Kapal pertama, setidaknya yang tercatat secara resmi, adalah USS Pickering. Kapal itu berangkat dari Delaware menuju Hindia Barat pada tahun 1800. Ada 70 orang di dalamnya. Sejak saat itu tidak ada seorang pun yang pernah mendengar kabar dari mereka, dan mungkin kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka dan di mana kapal itu sekarang. Kapal terbesar yang pernah hilang di area misterius ini adalah USS Cyclops. Pada bulan Maret 1918, dengan membawa awak sebanyak 306 orang, USS Cyclops berangkat dari Barbados dan menuju pulang ke Baltimore. Kapal itu membawa bertonton biji mangan padat yang digunakan dalam pembuatan baja. Sesuatu terjadi selama pelayaran 9 harinya saat kapal itu melewati segitiga Bermuda. Pesan terakhir dari Cyclops berbunyi, cuaca cerah, semua baik-baik saja. Dan setelah itu kapal tersebut menghilang selamanya, bahkan tanpa sinyal SOS sekalipun. Kapal lain yang konon juga diambil selamanya oleh segitiga Bermuda adalah Cotopaxi pada tahun 1925. Kapal itu bermuatan batu bara dan membawa awak sebanyak 32 orang. Perjalanan kapal itu seharusnya dimulai dari Charleston, South Carolina, menuju Havana, Kuba, tetapi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan kapal itu menghilang. Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan bahwa Cotopaxi berada di dasar laut, sekitar 35 mil dari St. Augustine, Florida. Para penyelam yang suka turun ke bangkai kapal memberi julukan tempat ini sebagai bangkai kapal beruang. Namun mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menjelajahi reruntuhan Cotopaxi. Salah satu dari mereka, Michael Barnett, berusaha mengidentifikasi bangkai kapal itu selama lebih dari 15 tahun. Ia bersama timnya dengan hati-hati mengukur berbagai bagian bangkai kapal yang masih bertahan di bawah air. Ketika mereka membandingkan hasil pengukuran ini dengan cetak biru lama Cotopaxi, mereka melihat bahwa semuanya benar-benar cocok. Ukuran dan posisi ketel uapnya persis seperti yang digambarkan dalam cetak biru. Hal ini membantu mereka memastikan bahwa mereka telah menemukan Cotopaxi, dan tampaknya tidak ada yang misterius tentang hilangnya kapal itu. Penyebabnya adalah kombinasi dari perawatan yang buruk, kurangnya perhatian, dan cuaca yang buruk. Banyak palka yang digunakan untuk mengakses ruang kargo tempat batu bara disimpan, rusak atau bahkan hilang. Ini berarti jika kapal menghadapi badai, air akan dengan mudah masuk ke ruang kargo dan kapal akan menjadi tidak stabil lalu tenggelam. Saat Cotopaxi berlayar di lepas pantai Florida. Tepat sebelum kapal itu menghilang, kapal tersebut sempat mengirimkan sinyal darurat. Kapal itu berada di dekat St. Augustine, jadi semua potongan teka-teki akhirnya menyatu. Orang-orang telah mengemukakan berbagai macam ide untuk menjelaskan apa yang mungkin terjadi di segitiga Bermuda. Yang paling liar adalah bahwa pesawat luar angkasa dari planet lain membawa pergi kapal dan pesawat-pesawat ini. Atau mungkin ini ada hubungannya dengan kota Atlantis yang hilang, sebuah kota legendaris di bawah laut. Namun ada juga penjelasan yang lebih rasional, seperti fakta bahwa wilayah ini sering mengalami cuaca liar dan tak terduga, dengan badai mendadak dan pusaran air. Selama ratusan tahun, para pelaut telah menceritakan kisah tentang gelombang liar raksasa yang tampaknya muncul entah dari mana di lautan lepas. Dulu terdengar seperti dongeng, tetapi dalam 20 tahun terakhir, satelit telah mendeteksi gelombang aneh ini, beberapa di antaranya mencapai ketinggian lebih dari 100 kaki.
Badai dari Teluk Meksiko dapat menghantam area segitiga Bermuda dan menciptakan gelombang yang sangat kasar dan tak terduga. Para ilmuwan membangun model kapal USS Cyclops dan menaruhnya di simulator gelombang. Mereka mengatakan bahwa bahkan gelombang liar setinggi 50 kaki saja sudah cukup untuk membalikkan kapal itu. Kapal itu memiliki dasar yang datar, sehingga kurang stabil dan lebih mudah terbalik. Ada juga banyak bukit dan lembah dalam di dasar laut, yang bisa berbahaya jika sebuah kapal tidak bernavigasi dengan hati-hati. Terkadang, hal-hal bisa saja salah pada mesin, sistem komunikasi, atau peralatan lainnya. Jika pesawat atau kapal mengalami masalah mekanis jauh dari daratan, akan sangat sulit untuk mendapatkan bantuan dengan cepat, terutama jika tim penyelamat berada jauh. Segitiga Bermuda juga memiliki anomali magnetik, sehingga di beberapa bagiannya, kompas bisa saja menunjuk ke arah yang salah. Dan kemudian ada juga kesalahan manusia, seperti salah memperkirakan jarak, mengambil belokan yang salah, atau tidak mendengarkan petunjuk dengan saksama. Inilah yang terjadi pada penerbangan 19, sekelompok pesawat yang hilang. Pemimpin penerbangan, Letnan Charles Taylor, memutuskan untuk terbang ke cuaca buruk tanpa semua peralatan yang mereka butuhkan. Dia juga kelelahan, sehingga sangat sulit baginya untuk mengambil keputusan yang baik. Kehilangan di segitiga Bermuda sebenarnya tidak lebih sering terjadi dibandingkan di bagian lain Samudra Atlantik, di mana banyak kapal dan pesawat melintas. Segitiga Bermuda tak ada di peta manapun, dan wilayahnya tanpa batas resmi. Jadi, mungkin kita takkan bisa memecahkan misterinya karena tak yakin akan keberadaannya. Namun mungkin kita perlu merasa khawatir tentang segitiga Bermuda lain, yang ada di luar angkasa. Break time 05S, segitiga luar angkasa ini memang tidak membuat benda benar-benar menghilang, tapi segitiga ini sangat mengacaukan. Segitiga Bermuda di luar angkasa, yang secara resmi dikenal sebagai anomali Atlantik Selatan, adalah area unik di atas bumi yang membentang di sebagian Amerika Selatan dan Afrika, dari Chili hingga Zimbabwe. Area ini terletak tepat di mana bagian dari perisai magnetik bumi lebih lemah dari biasanya. Ketika satelit melewati area ini, ribuan partikel berenergi tinggi, terutama proton, menghantam setiap inci persegi satelit itu setiap detik. Untuk menjaga satelit tetap aman dari radiasi ini, Badan Antariksa seringkali menempatkan satelit dalam mode tidur saat melewati SAA. Teleskop luar angkasa Hubble melewati SAA sekitar 10 kali sehari dan menghabiskan sekitar 15% waktunya dalam mode tidur karena anomali ini. Bahkan para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional, yang juga melintas di dekat zona ini, harus berhati-hati terhadap radiasi. Bagian-bagian ISS, seperti dapur dan area tidur, memiliki pelindung tambahan untuk melindungi mereka. Hampir 140 tahun yang lalu, beberapa nelayan menarik potongan-potongan kapal dari Danau Michigan. Tapi di mana sisa kapalnya? Sejak saat itu, para pemburu menghabiskan bertahun-tahun mencari kapal hantu itu. Pada tahun 1970-an, pencarian itu mencapai tingkat baru, dengan hadiah $1.000 ditawarkan kepada siapapun yang bisa menemukannya. Tetap saja, tidak ada hasil. Seolah-olah kapal itu benar-benar lenyap begitu saja. Sampai saat ini. Para peneliti akhirnya menemukan bangkai kapal di lepas pantai Bailey's Harbor, Wisconsin. Kapal FJ King itu menghilang pada tahun 1886. Saat itu, kapal sepanjang 140 kaki ini punya tugas penting, yaitu mengangkut biji-bijian. Sekarang Anda mungkin berpikir, biji-bijian? Benar-benar? Itu saja? Oke, tentu saja kapal itu tidak syarat dengan emas atau permata bertonton, tetapi kita harus melihat gambaran yang lebih besar. Pada waktu itu, Wisconsin dikenal sebagai lumbung pangan Amerika. Negara bagian tersebut menghasilkan sejumlah besar makanan, terutama gandum. Faktanya, sekitar 1/6 dari produksi gandum nasional dipanen di sana. Sektor pertanian sedang berkembang pesat dan tentu saja itu berarti uang yang besar. FJ King adalah bagian dari era keemasan itu. Selama hampir 19 tahun, kapal ini mengangkut dan memperdagangkan biji-bijian dan biji besi lewat terusan Welland hingga 15 September 1886.
Hari itu, para awak sedang dalam perjalanan untuk mengangkut biji besi dari Michigan ke Chicago. Seharusnya itu hanyalah perjalanan rutin seperti biasa, tetapi mereka terjebak dalam badai dahsyat. Kondisinya sangat brutal, dengan gelombang hampir 3 meter tingginya. Para awak berjuang mengeluarkan air dan menjaga kapal tetap mengapung, tapi gelombang terlalu kuat. Gelombang terus datang, satu demi satu. Para pria bekerja sampai tak sanggup lagi. Gelombang itu membelah sambungan kapal. Pada titik ini, bencana sudah tak terelakkan lagi. Jadi Kapten William Griffin pun memberikan perintah, tinggalkan kapal. Mereka tidak punya pilihan selain keluar. Para awak mengambil barang-barang mereka secepat mungkin dan naik ke skoci kecil kapal itu. Saat itu pukul 2 dini hari. Segala sesuatu di sekitar mereka gelap gulita. Saat mereka mencoba mendekat ke pantai, FJ King tenggelam. Bagian haluan lebih dulu, lalu tiba-tiba, boom! Para awak kapal terkejut saat dek buritan meledak, menerbangkan dokumen kapten hingga 15 meter ke udara. Mereka tetap di skoci kecil sampai dijemput sekunar bernama La Petite. Awak sekunar itu membawa mereka ke Bailey's Harbor, dan tak lama kemudian, Kapten Griffin membuat laporan kecelakaan kapal. Disitulah misteri sebenarnya dimulai. Dalam laporannya, sang kapten mengatakan kapal itu tenggelam sekitar 5 mil dari pantai Danau Michigan. Tapi itu hanya berdasarkan pikirannya. Maksud saya itu tidak didasarkan pada alat, pengukuran, atau hal seperti itu. Itu hanya berdasarkan ingatannya malam itu. Seminggu kemudian, penjaga mercusuar setempat melihat tiang sekunar mencuat dari air lebih dekat ke pantai. Ia melaporkannya ke sebuah surat kabar terdekat, dan saat itulah orang-orang benar-benar mulai bertanya-tanya, apakah itu FJ King? Meski mereka sudah punya petunjuk kuat, itu tidak membawa mereka kemana-mana. Tak ada yang menemukan kapal itu. Hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun berlalu, hingga tahun 2025. Saat itu seorang penyelidik bernama Brandon Ballot memutuskan sudah cukup. Ia mengumpulkan tim sekitar 20 ilmuwan dan sejarawan untuk melacak bangkai kapal bersejarah ini. Mereka meneliti ratusan dokumen asli tentang kapal itu dan hari tenggelamnya, mengumpulkan petunjuk dan mempersempit area di mana kapal itu mungkin berada. Banyak ahli yang berkata, "Hei, biarkan saja." Dan sejujurnya, mereka punya alasan kuat untuk merasa putus asa. Lagi pula, seluruh area itu sudah digeledah berulang kali. Tidak mungkin kapal itu masih berada di luar sana. Namun Bayo tidak menyerah. Oke, sejujurnya, dia juga merasa ini adalah usaha yang sangat kecil kemungkinannya berhasil, tapi bekerja untuk menemukan kapal hantu itu punya keuntungan lain. Timnya ingin mendapatkan pengalaman langsung dengan sonar baru yang sangat canggih. Dengan pemikiran itu, mereka memulai misi mereka menuju Danau Michigan pada 28 Juni. Oke, bagus, tapi dari mana kamu harus mulai? Pertama, Bayut harus meluruskan sesuatu. Tadi kecelakaan itu terjadi sebab sebenarnya yang mengatakan lokasi kapal yang benar. Kapten atau penjaga mercusuar menemukan jawabannya akan mengarahkan mereka ke arah yang benar. Lalu Bayut memikirkan sesuatu yang mungkin juga sudah terlintas di benakmu. Bagaimana sang kapten bisa tahu di mana mereka? Saat itu sangat gelap. Dia baru saja berjuang keras agar kapalnya tetap mengapung. Dia di konti dadak bisa melihat banyak hal. Dia kelelahan dan mungkin juga lapar. Dia jelas tidak bisa berpikir jernih. Saat itu sang penyelidik menyadari petunjuk dari penjaga mercusuar kemungkinan lebih akurat. Untungnya dia menemukan artikel surat kabar dari tahun 1886 di mana penjaga mercusuar memberi detail spesifik tentang di mana terakhir kali dia melihat tiang-tiang kapal itu. Langkah selanjutnya yang dilakukan penyelidik adalah menggambar grid 2 mil persegi di sekitar lokasi itu, dan tim memutuskan memetakan dasar danau dalam grid tersebut dengan teknologi canggih mereka. Jadi di sanalah mereka, di atas shoreline, kapal wisata yang biasanya membawa pelancong menyusuri semenanjung. Namun hari itu, mereka tidak terlalu berharap menemukan apapun. Satu-satunya tujuan mereka sore itu adalah menguji sonar side scan baru mereka, yang kemampuannya lebih baik dari model sebelumnya. Namun kemudian setelah sekitar 2 jam pencarian, sesuatu yang aneh terjadi. Sonar tersebut sedang mengirimkan gelombang suara untuk memetakan dasar Danau Michigan yang gelap ketika tiba-tiba mulai bertingkah sedikit berbeda. Dan ketika gambar-gambar itu mulai disatukan, terungkaplah sebuah bentuk yang mustahil untuk disalahartikan. Sebuah kapal. Bingo, mereka telah menemukannya. Ternyata bangkai kapal itu berada kurang dari setengah mil dari tempat yang dikatakan penjaga mercusuar. Pada titik ini beberapa anggota kru harus mencubit diri. Mereka tidak percaya yang mereka lihat. Mereka terkejut bukan hanya karena menemukan kapal itu cepat, tetapi juga karena kondisinya sangat terawat.
Begini, para penyelidik memang berharap, tapi mereka juga mengira kapal itu akan hancur berkeping-keping. Bagaimanapun juga, kapal itu membawa biji besi, dan berat semua logam itu bisa saja membuat kapal itu hancur lebih parah lagi. Namun tidak. Yang mengejutkan semua orang, lambung kapal itu hampir sepenuhnya utuh. Memang, bagian depan kanan kapal remuk, tapi sisanya hampir semuanya masih ada. Para penyelidik bahkan menemukan barang-barang milik kru dan peralatan dapur yang berserakan di dasar danau. Setelah mereka berhasil mengatasi keterkejutan, mereka memanggil para arkeolog untuk memeriksa lokasi dan membuat model 3 dimensi dari bangkai kapal tersebut. Ini adalah bangkai kapal besar kelima yang ditemukan Bayaut dan timnya dalam 3 tahun terakhir. Namun kenyataannya, wilayah ini masih penuh dengan misteri yang menunggu untuk diungkap. FJ King hanyalah salah satu dari sekitar 6.000 kapal yang rusak atau hancur dalam berbagai insiden di seluruh Great Lakes selama tahun 1800-an. Dan diperkirakan ratusan bangkai kapal ini masih tersembunyi di dasar Danau Superior, Michigan, Huron, Erie, dan Ontario. Syukurlah, penemuan seperti ini bisa menjadi semakin sering terjadi. Faktanya, lebih banyak bangkai kapal yang ditemukan saat ini dibandingkan dengan waktu lain dalam sejarah. Kemajuan teknologi telah membuat pemindaian dasar danau menjadi lebih murah dan lebih mudah diakses. Tidak hanya bagi para profesional, tetapi juga untuk para amatir. Dan profil para pemburu bangkai kapal modern ini pun telah berubah. Sekarang mereka lebih sering mencari bangkai kapal karena nilai sejarahnya, bukan hanya untuk mencari harta karun. Proyek lain yang bisa membantu mengungkap lebih banyak lagi bangkai kapal di Great Lakes disebut Lakebed 2030. Proyek ini bisa mengubah segalanya karena tujuannya adalah memetakan seluruh dasar danau. Dan saat ini, baru sekitar 15% yang telah dieksplorasi. Itu berarti Great Lakes mungkin masih menyimpan rahasia terbesarnya. Dan itu setidaknya bagus sangatlah menarik. Video ini agak serius. Kamu tidak akan menemukan lelucon atau meme di sini. Setelah menonton ini, kamu mungkin berubah pikiran tentang membeli tiket kapal pesiar karena kita akan membahas orang-orang yang hilang saat berlibur seperti itu. Kasus-kasus yang dibuka oleh polisi belum terpecahkan. Tapi sebelum kita mulai melihat beberapa kisah menyeramkan ini, mari kita lihat statistiknya dulu sejenak. Selama 20 tahun terakhir, lebih dari 200 penumpang telah menghilang di kapal pesiar. Itu sekitar 10 orang per tahun, persentase yang kecil dibandingkan jutaan orang yang bepergian dengan kapal setiap tahunnya. Tapi setiap orang yang hilang adalah anggota keluarga. Itu satu kehidupan dan satu kisah utuh. Mungkin ada lebih banyak kasus seperti ini, tapi perusahaan kapal pesiar kadang tak ingin merusak reputasi atau membahas orang hilang. Meski Departemen Transportasi AS punya arsip insiden seperti itu. Departemen Transportasi Amerika Serikat menyimpan arsip kejadian-kejadian seperti ini. Jadi mari kita mulai dengan kasus pertama, hilangnya Amy Bradley. Beberapa dari kalian mungkin pernah menonton dokumenter tentang gadis yang menghilang di atas kapal pesiar Royal Caribbean Rhapsody of the Seas ini. 23 Maret 1998. Itu adalah perjalanan mewah ke Karibia, di mana Amy pergi bersama keluarganya. Makanan lezat, pemandangan indah, koktail, pesta, dan banyak orang luar biasa. Amy sangat menikmati waktunya. Namun kemudian, pagi tanggal 24 Maret tiba dan gadis itu menghilang. Pada 23 Maret, Amy yang berusia 23 tahun bersantai dengan saudaranya di klub malam kapal. Dia bertemu musisi band kapal pesiar, menari dengannya, lalu kembali ke kabin sekitar pukul 3.30 pagi. Pada pukul 5.30 pagi, ayahnya melihat Amy tidur di balkon. Setengah jam kemudian, wanita itu menghilang. Lebih dari 27 tahun telah berlalu dan Amy Bradley masih belum ditemukan. Tentu saja, penjaga pantai dan FBI dengan cermat mencari kapal dan perairan setelah keluarga wanita itu melaporkan kehilangannya, namun pencarian tersebut tidak membuahkan hasil. Penyelidik menginterogasi musisi yang menari bersama Amy, tetapi tidak ada tuduhan yang dikenakan terhadapnya. Tidak ada petunjuk tentang apa yang terjadi pada gadis itu atau siapa yang mungkin terlibat dalam kehilangannya. Kasus ini menjadi sangat terkenal hingga para pembuat film membuat sebuah dokumenter tentang dirinya. Berkat publisitas yang meluas, berbagai teori mulai bermunculan tentang apa yang mungkin terjadi pada Amy. Salah satu versi yang paling populer adalah bahwa seseorang telah menculiknya untuk tujuan jahat. Ada laporan bahwa seseorang telah melihatnya di Barbados.
Pada Januari 1999, lebih dari 10 bulan setelah kehilangannya, seseorang mengatakan mereka melihat gadis mirip Amy di Pulau Curacao, dan gadis itu meminta pertolongan. Wajah gadis mirip Amy muncul di internet, namun tidak satupun petunjuk ini berhasil memecahkan misteri itu. FBI mengumumkan hadiah hingga $25.000 AS untuk informasi yang dapat membantu menemukan Amy. Pencarian masih terus berlangsung. Kisah lain terjadi pada 12 Mei 2005. Hu Pham yang berusia 71 tahun dan Hu Tran yang berusia 67 tahun mengikuti pelayaran Destiny milik Carnival Cruise Line di Karibia bersama putri dan cucu perempuan mereka. Liburan berjalan dengan sangat baik sampai pasangan lansia tersebut menghilang dari kapal. Buku yang sedang dibaca Hu Tran ditemukan di salah satu dek kapal. Para kru juga menemukan sepatu milik pasangan tersebut dan dompet milik Tran. Bahkan setelah pencarian menyeluruh di kapal, tidak ditemukan jejak lain. Tentu saja, hal pertama yang terlintas di benak ketika dua orang tua menghilang di kapal pesiar adalah kemungkinan mereka terjatuh ke laut. Kapal tersebut mengulangi rutenya untuk mencari pasangan itu di laut, tetapi 13 jam pencarian tidak membuahkan hasil. FBI pun ikut dalam penyelidikan ini. Para detektif berusaha mencari tahu siapa yang mungkin ingin mencelakai Pham dan Tran. Mereka mewawancarai para saksi dan banyak penumpang kapal, tetapi tidak ada tersangka. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa ada orang ketiga yang terlibat dalam misteri ini. Keluarga Pham dan Tran masih berusaha memecahkan misteri ini, tetapi semua penyelidikan resmi telah dihentikan. Terkadang, seseorang menghilang dari kapal meskipun kamera video telah terpasang. Ketika rekaman menunjukkan tidak ada yang jatuh ke laut, tetapi orang ini tidak ditemukan dimanapun, inilah yang persis terjadi pada Blake Kepley yang berusia 20 tahun. Ed Terstina berlibur di kapal pesiar keluarga Holland America Line Amsterdam yang berlayar di perairan Alaska. Pada dini hari tanggal 22 Juli 2011, ia menghilang. Versi pertama menyebutkan bahwa pria itu jatuh ke laut, tetapi perusahaan menyediakan rekaman video dari kamera-kamera. Rekaman tersebut menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang jatuh ke laut selama perjalanan. Rasanya seperti Blake benar-benar lenyap begitu saja tanpa jejak. Penjaga pantai Amerika Serikat melakukan pencarian besar-besaran di lebih dari 350 mil lautan, tetapi mereka tidak menemukan jejak apapun. Pada tanggal 23 Juli, satu hari setelah menghilangnya Blake, pencarian dihentikan. Kehilangan Blake baru disadari ketika ia tidak turun di Ketchikan. Ia mungkin saja lewat tanpa diketahui, tetapi tidak ada bukti yang mendukung versi ini. Selain kamera, kapal juga dilengkapi dengan sistem deteksi jatuh, dan sistem itu tidak mendeteksi adanya orang yang jatuh. Satu-satunya petunjuk kecil hanyalah sebuah foto buram dari kamera. Foto itu menunjukkan seseorang berjalan di dek pada hari ketika Blake Kepley menghilang. Namun sulit untuk memastikan siapa sebenarnya yang sedang berjalan di sana, karena wajah mereka tidak terlihat. Sejak Blake menghilang, keluarganya telah berulang kali mengangkat isu peningkatan sistem deteksi bagi orang yang jatuh ke laut. Hal yang paling menakutkan dalam situasi seperti ini adalah ketidakpastian. Keluarga tidak bisa melepaskan orang yang hilang, dan itu sangat menyiksa mereka. Sistem deteksi seperti itu bisa menyelamatkan orang terdekat dari ketidakpastian. Hampir semua kisah orang hilang di kapal pesiar adalah tentang penumpang. Namun kasus berikutnya melibatkan anggota kru. Rebecca Coriam, 24 tahun, bekerja di kapal Disney Wonderliner sebagai koordinator aktivitas remaja pukul 5.45 pagi. Pada 22 Maret 2011, dalam keadaan gelisah, Rebecca sedang berbicara di telepon di ruang istirahat kru. Ia terekam oleh kamera video dan itulah terakhir kalinya Rebecca terlihat masih hidup. Kru melakukan pemeriksaan kapal dan perairan sekitar di lepas pantai Pasifik Meksiko, namun gadis itu tidak pernah ditemukan. Namun hal yang paling misterius dari kisah ini adalah beberapa minggu setelah menghilang, seseorang menggunakan kartu kredit Rebecca, tetapi hingga kini masih belum jelas siapa pelakunya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak hilangnya gadis ini, dan tentu saja selama waktu itu muncul berbagai teori tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kapten kapal menyarankan bahwa Rebecca telah tersapu ombak besar saat berada di dekat kolam renang. Namun keluarga wanita itu menolak gagasan ini. Ada juga yang bilang seseorang ingin mencelakainya, tetapi tidak ada konfirmasi tentang ini. Angela Faleva bekerja sebagai koki utama di dapur kapal pesiar Coral Princess.
Pada 25 November 2009, menurut saksi mata, Angelo terlibat konflik dengan salah satu karyawan. Sekitar pukul 8.15 malam, Angelo sedang berbicara dengan dua penumpang di ruang makan, lalu kembali ke dapur. Kemudian seseorang melihatnya masuk ke dalam lift, turun ke dek bawah yang hanya terbuka untuk karyawan kapal pesiar. Sejak saat itu, tidak ada yang pernah melihat Angelo Valeva lagi. Situasinya menjadi rumit karena tidak ada kamera di area khusus karyawan. Tidak ada kamera pengawas di restoran-restoran tersebut, sehingga tidak ada petunjuk tentang apa yang terjadi pada pria ini. "Aku mau ke kolam renang," kata Ariel Marion yang berusia 21 tahun kepada ibunya pada malam sebelum ia menghilang. Setelah kata-kata itu, ibunya tidur siang. Saat ia terbangun, putrinya sudah tidak ada di dalam pesawat. Pencarian tersebut tidak mengungkap detail apapun, tetapi salah satu penumpang melihat seseorang atau sesuatu jatuh dari dek atas menuju laut lepas. Gadis itu tidak pernah ditemukan. Versi jatuh ke laut adalah yang paling mungkin. Sebuah kapal yang memuat emas dan harta karun lainnya senilai lebih dari 13 juta dolar ditemukan di tengah gurun Namibia setelah hampir 500 tahun. Awalnya pekerja yang menemukannya sedang mencari berlian, tapi malah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga bagi sejarah. Ada balok tembaga, kayu, pipa, dan gading gajah. Para penambang memanggil seorang arkeolog yang segera menyadari bahwa itu bukanlah bekas galian pantai biasa seperti yang mereka duga, melainkan bangkai kapal. Semua bukti menunjukkan itu adalah kapal dagang Portugis Bom Jesus yang hilang pada abad ke-16. Para ahli percaya itu adalah jenis kapal khusus yang lebih besar, kuat, dan lebih baik dari kapal-kapal Portugis dan Spanyol zaman dulu. Kapal-kapal ini dibangun untuk membawa penjelajah Portugis ke tempat jauh seperti India, Cina, dan Jepang, lalu kembali membawa kargo yang besar. Bom Jesus kemungkinan membawa harta dari Lisbon, Portugal ke India Barat, tapi tampaknya dalam perjalanannya mengelilingi ujung selatan Afrika di dekat Namibia, badai besar mendorong kapal itu terlalu dekat ke pantai. Kapal itu menabrak karang, miring dan hancur, lalu tenggelam ke laut. Arkeolog menemukan harta karun dari peti kapten di bawah air yang mungkin jatuh saat lambung kayu kapal pecah. Mereka juga menemukan pecahan kapal berserakan di sepanjang pantai, kemungkinan diakibatkan badai hebat dan lalu digeser lagi oleh pembangunan di area itu. Badainya pasti sangat dahsyat, tapi mereka nggak menemukan banyak tulang. Berarti sebagian besar awak kapal mungkin selamat atau hilang di laut. Kapal itu terbelah menjadi 3 bagian dan kondisinya sangat baik berkat lapisan pasir tebal yang menutupinya dan mencegah pembusukan. Arkeolog yang meneliti bangkai kapal menemukan lebih dari 40 ton kargo, ada meriam, pedang, balok logam seperti timah hitam dan timah putih, kain, serta alat-alat yang digunakan pelaut untuk menavigasi bintang saat bepergian melintasi samudra. Penemuan paling menarik adalah 1.845 batangan tembaga dengan total berat 16 hingga 17 ton. Batangan tembaga atau potongan logam murni ini masih dalam kondisi sangat baik karena lambung kapal dan lapisan pasir melindunginya dari air laut. Ilmuwan bahkan berhasil membaca merek dagang yang tertera di sana secara langsung di lokasi dan mengetahui batangan tersebut dibuat oleh sebuah perusahaan dagang Jerman yang kaya raya. Ditemukan juga lebih dari 2.000 koin emas dan perak yang berkilau dari berbagai negara, serta 105 gading gajah berukuran besar dengan berat sekitar 2 ton. Gading-gading tersebut kemungkinan besar akan dijadikan barang mewah seperti perhiasan atau ukiran di tempat tujuan. Arkeolog mengambil sampel DNA dari gading-gading itu dan menemukan asalnya dari gajah hutan dan savana Afrika Barat. Para peneliti beruntung karena kapal tersebut ditemukan di area pertambangan berlian yang dibatasi, tidak ada penjara yang bisa menjangkau harta karun itu. Bom Jesus tetap menjadi kapal karam tertua dan paling berharga yang pernah ditemukan di lepas pantai barat Afrika Sub-Sahara. Bangkai kapal lain yang baru-baru ini ditemukan secara nggak sengaja terkubur di bawah gundukan pasir setinggi 3 meter di dekat Laut Kaspia.
Ada yang menyebutnya danau terbesar di dunia. Permukaan airnya naik turun seiring waktu karena perubahan pola cuaca. Perubahan ini bisa menggeser pasir dan mengungkap hal-hal seperti bangkai kapal ini serta harta karun lain di sepanjang pantai. Saat gundukan pasir perlahan menghilang, kapal itu mulai terlihat. Sebelum penggalian, ilmuwan khawatir kalau ombak laut bisa merusak bangkai kapal. Untuk melindunginya, mereka membuat tembok dengan ribuan karung pasir untuk menahan ombak. Ketika kapal berhasil dibuka, mereka menemukan itu adalah kapal dagang bertiang 3 sepanjang 28 meter dengan lambung ganda yang kuat. Sampel kayu menunjukkan kapal itu dibangun dari abad ke-18 sampai ke-19 antara tahun 1762 dan 1808 menggunakan pohon-pohon seperti Pinus Skotlandia, cemara, serta larch dari area sungai Volga atau Kaukasus. Mereka bahkan menemukan gandum hitam dan tumbuhan dari wilayah yang sama yang mungkin diperdagangkan atau digunakan sebagai makanan pelaut. Ini membuktikan kapal itu bagian dari kelompok kapal dagang yang pernah mengarungi Laut Kaspia. Seorang nelayan amatir yang berada 6 meter di bawah laut lepas pantai Turki menyadari adanya sisa-sisa logam berukuran besar. Dia membawa kamera bawah air lalu merekam penemuan itu dan menunjukkannya ke para ilmuwan. Mereka segera memulai investigasi dan menyimpulkan itu pasti bangkai kapal dari dekade pertama abad ke-20. Itu bisa jadi salah satu kapal kekaisaran Ottoman dengan misi penting mengirimkan pasokan tapi menghilang tanpa jejak. Ilmuwan mendapatkan izin untuk mempelajari bangkai kapal laut hitam ini secara detail guna mengungkap misterinya. Mereka berharap bisa menemukan dokumen galangan kapal untuk mendapatkan jawaban karena kondisi kapal itu sendiri sangat buruk dan sulit untuk ditangani. Robot kapal selam milik perusahaan minyak dan gas menemukan ratusan kendi kuno yang masih utuh di dasar laut Mediterania Timur. Para ahli menduga kendi-kendi itu sudah berumur 3.300 tahun. Penemuan ini menjadikannya bangkai kapal tertua dari laut dalam dan kendi-kendi itu mungkin digunakan untuk menyimpan minyak atau produk pertanian lainnya seperti buah-buahan. Ini membuktikan orang-orang yang membuatnya telah mengorganisir perdagangan laut dan punya keterampilan navigasi yang luar biasa. Tampaknya para pelaut kuno bisa melintasi laut Mediterania tanpa adanya garis pandang ke daratan manapun. Yang mereka lihat cuma cakrawala, jadi pasti mereka menggunakan matahari dan bintang-bintang lain untuk menentukan arah. Di lepas pantai Sisilia, terkubur di bawah 6 meter pasir dan batu, arkeolog menemukan bangkai kapal yang saking tuanya sampai mereka nggak yakin material apa yang digunakan untuk membuatnya. Mereka memperkirakan kapal ini berasal dari abad ke-5 atau ke-6 sebelum Masehi, yang berarti usianya lebih dari 2.500 tahun. Kapal kuno ini nggak sendirian, peneliti juga menemukan 2 jangkar besi berbentuk T terbalik dari sekitar abad ke-7 Masehi dan 4 jangkar batu dari masa prasejarah di dekatnya. Salah satu jangkar batu patah dan mungkin tadinya ada bagian kayu yang terpasang untuk meningkatkan daya cengkeramnya pada dasar laut. Mereka mengetahui kapal itu sendiri dibangun menggunakan teknik cangkang. Papan-papan kayu kapal terhubung dengan sangat erat sehingga mampu menopang kapal secara mandiri dengan tambahan balok hanya untuk memperkuat konstruksi. Sayangnya lambung kayu kapal itu kini sangat rapuh karena makhluk laut kecil pemakan kayu merusaknya selama bertahun-tahun. Para ilmuwan sangat berhati-hati saat mempelajarinya untuk mencegah disintegrasi lebih lanjut. Penemuan ini penting banget karena kapal itu dibangun pada saat Sisilia sedang jaya-jayanya dalam perdagangan. Saat itu bangsa Yunani dan Pionik sedang berusaha menguasai lautan jauh sebelum Roma menjadi penguasa Mediterania. Dengan meneliti kapal ini, ilmuwan berharap bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana orang-orang bepergian dan berdagang pada zaman kuno tersebut. Satu lagi bangkai kapal kali ini di lepas pantai Kenya bisa jadi berasal dari pelayaran terakhir Vasco da Gama.
Penjelajah Portugis ini adalah orang Eropa pertama yang mencapai India lewat laut mengelilingi Tanjung Harapan. Nelayan setempat menemukan bangkai kapal itu tahun 2013. Ketika arkeolog bawah air datang untuk memeriksanya, dia menemukan harta karun di sana, gading gajah, dan batangan tembaga berharga. Jika penemuan ini benar-benar terkait dengan Vasco da Gama, berarti ini pasti dari abad ke-16. Itu tahun pelayaran ketiga dan terakhirnya ke India. Da Gama memimpin armada besar 20 kapal, salah satunya adalah Sao Zorze. Sebagian besar kapal tersembunyi di bawah lapisan karang dan seluruh tim ilmuwan sedang dengan hati-hati menggali parit untuk menemukan bagian rangka kayu dan lambung kapal. Di beberapa wilayah Samudra Pasifik, kapal-kapal mudah tenggelam, menjadikannya ditakuti banyak pelaut. Meski ada banyak rute di sana, beberapa jarang dilalui karena hanya sedikit yang berani ambil risiko menghadapi kekuatan alam yang sangat berbahaya. Jika perlu melakukan perjalanan dari Asia ke Amerika dengan kapal laut, rute yang paling jelas adalah yang terpendek dan tercepat, yaitu sebuah garis yang hampir lurus di bawah Samudra Pasifik Utara, namun mungkin sebaiknya hindari melintasi tempat ini. Dan pilih rute yang lebih panjang dan mahal, tapi jauh lebih aman. Ada beberapa alasan untuk ini. Samudra Pasifik memiliki beberapa perairan paling berbahaya di dunia. Ketika membuka peta dunia, kita biasanya melihat Samudra Pasifik agak terbagi, yang membuat kita nggak menyadari betapa besar ukurannya. Kenyataannya, samudra ini mencakup hampir sepertiga permukaan bumi. Sekitar 10 kali lebih besar dari samudra terkecil di dunia, Samudra Arktik. Dengan kata lain, saat melintasinya, kemungkinan terputus dari daratan manapun sangat tinggi. Dan dalam kondisi darurat, kerusakan mekanis atau bahkan badai, bantuan mungkin butuh waktu beberapa hari atau bahkan minggu untuk tiba. Ini secara signifikan meningkatkan risiko kecelakaan serius, kehilangan kargo, dan yang lebih serius, sesuatu yang lebih buruk. Bayangkan saja perjalanan kapal dari Santos, Brazil ke Cape Town, Afrika Selatan, menempuh jarak lebih dari 5.470 km. Untuk pergi dari Callao, Peru ke Shanghai, China, perlu menempuh jarak sekitar 16.000 km. Masalah utama lain yang menghalangi para pelaut melintasi Pasifik adalah sistem badai, yang namanya sudah mengindikasikan apa yang dibawanya. Badai yang tak bisa diprediksi dan berbahaya. Selain itu, di dekat Khatulistiwa terdapat rantai angin yang disebut angin pasat yang secara langsung memengaruhi iklim di wilayah tropis dan kadang menyebabkan hujan. Angin pasat adalah angin kuat dan konstan yang bertindak seperti angin puyuh yang berputar tanpa henti. Meskipun sangat penting bagi alam karena menyebarkan kelembapan ke seluruh hutan dan bahkan memengaruhi pembentukan gurun, angin ini juga menimbulkan masalah. Intensitasnya berubah-ubah tergantung musim. Di musim dingin misalnya, angin ini bisa jauh lebih kuat. Dan karena bertanggung jawab menggerakkan air laut, angin ini juga menciptakan arus laut kuat yang bisa membuat perjalanan menjadi lebih berbahaya. Pada tahun 2015, peneliti mendapati serangkaian angin musim dingin sangat kuat yang menyebabkan gelombang pendek namun intens di Samudra Pasifik. Mereka mengamati gelombang ini mulai menghantam kapal dengan kekuatan konstan, seolah berulang kali meninju kapal. Akibatnya, struktur lambung kapal terpelintir dan berubah bentuk. Dan pada akhirnya, mereka mengonfirmasi apa yang sudah mereka ketahui. Ombak yang disebabkan angin musim dingin ini bisa menjadi ancaman nyata bagi kapal. Omong-omong, ingat kan soal bantuan ke tengah Pasifik bisa memakan waktu cukup lama untuk tiba? Ada lebih dari satu alasan di balik bahaya angin ini. Samudra yang begitu luas nggak memiliki banyak batas geografis, seperti pegunungan atau pulau-pulau besar. Artinya, nggak ada struktur daratan di sekitarnya yang bisa menahan atau memperlambat angin dan arus. Jadi, angin pasat dan arus laut bebas untuk bertambah kuat dan cepat. Hal ini menjelaskan kenapa banyak badai kuat dan ombak raksasa di Samudra Pasifik. Hal ini berbeda misalnya dengan Atlantik Utara, di mana Amerika Utara, Eropa, dan Afrika bantu menahan dan mengarahkan sistem atmosfer dan maritim.
Sekarang sangat umum bagi ilmuwan untuk melihat dasar Samudra Pasifik sebagai puzzle raksasa, karena penuh dengan potongan-potongan yang bergerak. Samudra ini memiliki jumlah lempeng tektonik terbanyak di planet ini, dan salah satunya, lempeng Pasifik, adalah lempeng maritim terbesar yang pernah diidentifikasi oleh sains. Keistimewaan ini membuat wilayah ini sangat gak stabil terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi. Meski lautan mungkin sekilas terlihat tenang karena geologinya, semua bisa berubah dengan sangat cepat. Ini membuatnya sulit diprediksi dan berbahaya. Sebagai contoh, pada tahun 2020, kapal kargo One Apus melintasi lautan di 1.600 mil barat laut Hawaii dan terjebak dalam badai yang sangat kuat. Akibatnya, lebih dari 1.800 kontainer rusak dan jatuh ke dasar laut. Ratusan lainnya jatuh di atas geladak, berubah menjadi domino baja karena kekuatan angin. Kapten berhasil mengarahkan kapal ke Jepang. Perjalanan itu berlangsung sekitar sepekan dan sesampainya di sana, barulah mereka tahu betapa besar kerugiannya. Tapi bukan hanya One Apus. Tahun berikutnya, kapal Maersk Essen kehilangan sekitar 750 kontainer, sementara Maersk Eindhoven lebih dari 260 kontainer. Dalam kedua kasus ini, rute yang dituju mengarah ke Asia. Ketiganya menyumbang lebih dari rata-rata tahunan global kontainer yang hilang di laut, yaitu sekitar 1.382 per tahun. Dan yang paling aneh adalah peristiwa-peristiwa ini terjadi di musim dingin. Bicara soal musim dingin, pada musim dingin tahun 2020, Pasifik membuat sejarah. Ilmuwan mencatat gelombang setinggi 18 meter di lautan, yang setara tinggi gedung 5 atau bahkan 6 lantai. Secara umum, ombak dianggap raksasa atau ekstrim jika tingginya lebih dari 2 kali tinggi ombak di sekitarnya. Tapi yang satu ini hampir 3 kali lebih besar dari yang lainnya. Penting untuk diingat bahwa meskipun jarang terjadi dan menakutkan, gelombang ini bukanlah tsunami, karena disebabkan oleh angin. Sebaliknya, tsunami biasanya terjadi setelah gempa bawah laut atau letusan gunung berapi. Monster besar lainnya di Pasifik adalah topan, dan musim topan tahun 2024 menegaskan hal ini. Salah satu yang paling menarik adalah badai Christie. Badai ini nggak menyentuh kerak, yang berarti nggak menyebabkan kerusakan langsung, tapi kita nggak bisa meremehkannya. Christie mencapai kategori 5 pada skala Saffir-Simpson, yang merupakan skala maksimum. Badai skala ini dianggap bencana besar, jadi nggak heran kalau cukup kuat untuk hasilkan gelombang besar dan arus pecah yang sangat berbahaya. Selain itu, ada juga topan Super Yagi yang menghantam benua Asia dengan kekuatan begitu dahsyat, sehingga mendapat reputasi sebagai topan paling kuat dalam 70 tahun terakhir. Ketika tiba di Vietnam, topan ini menyebabkan kerugian hingga 1,6 miliar dolar, menghancurkan infrastruktur di beberapa kota, dan meninggalkan korban kemanapun ia pergi. Seolah itu belum cukup, Pasifik juga merupakan rumah bagi salah satu wilayah paling gak stabil di planet ini, cincin api Pasifik. Area ini sangat luas, berbentuk retakan yang menjadi rumah bagi aktivitas vulkanik dan seismik yang intens. Ini tempat dengan lempeng tektonik paling aktif di dunia, karena lempeng kerak bumi terus bergerak di sana. Lempeng-lempeng ini menjauh dan bertabrakan atau bergesekan satu sama lain yang sering menimbulkan gempa dan letusan gunung berapi. Seismograf mencatat beberapa jenis getaran di sana setiap 5 menit. Wilayah berbahaya ini bertanggung jawab atas sekitar 90% gempa bumi di planet ini. Jadi, 9 dari 10 gempa bumi terjadi di dalam cincin ini yang membentang di Pasifik Utara. Bagian terburuknya adalah ini nggak hanya berdampak pada Amerika Utara atau Asia. Pada tahun 2023, getaran yang terkait cincin api terasa di beberapa negara Amerika Latin, seperti Argentina, Chili, Ekuador, dan Peru. Ada jejak kehancuran dan sekitar 15 korban jiwa. Ada sangat banyak alasan bagi kapal-kapal untuk menghindari rute terpendek melintasi Pasifik dan memilih rute lebih panjang. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati.
Kapal penangkap ikan paus Hope berlayar melalui Selat Drake di Antartika. Para awak kapal melihat sebuah kapal di antara gunung-gunung es. Itu adalah kapal sekunar Jenny. Kapal itu mengambang perlahan dalam kegelapan tanpa tanda-tanda kehidupan. Kapten kapal Hope, Tuan Brighton, memberi perintah untuk mendekati kapal misterius itu. Mereka mengira itu adalah kapal hantu yang menyeramkan, tetapi ketika mereka mendekat, mereka melihat ada awak kapal di dek. Para pelaut kapal Hope memanggil mereka namun tidak mendapat jawaban. Kali ini menjadi jelas bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Jenny. Ketika Brighton naik ke kapal, dia menyadari bahwa para awak kapal Jenny telah hilang. Mereka ada di sini, orang-orang yang membeku berdiri seperti patung. Brighton turun ke dek bawah dan menemukan sang kapten. Dia sedang duduk membeku di meja, memegang pena. Brighton melihat buku catatan itu. Catatan terakhir dibuat pada tanggal 4 Mei 1823. Kapten menulis dia adalah satu-satunya anggota awak kapal yang masih hidup. Mereka menghabiskan 71 hari tanpa makanan. Tampaknya kapal tersesat di laut karena kaptennya keluar jalur atau berlayar ke gunung es. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Setelah itu tidak ada yang pernah melihat Jenny lagi. Menurut rumor yang beredar, para awak kapal Hope meninggalkan kapal yang membeku dan membiarkannya terapung-apung di perairan yang dingin. Menurut rumor lain, seluruh cerita ini adalah fiksi. Kisah Jenny digambarkan dalam sebuah majalah Jerman pada pertengahan abad ke-19. Tapi tidak ada bukti lebih lanjut tentang keberadaan kapal tersebut. Pada masa kini, Universitas Cambridge memutuskan untuk menyelidiki kasus Jenny. Para peneliti menemukan salah satu awak kapal Hope yang tidak menyebutkan namanya menceritakan legenda kapal yang membeku itu kepada seseorang. Seseorang membagikan cerita tersebut kepada orang lain dan cerita itu diterbitkan di sebuah majalah Jerman bernama Globus. Hanya itu saja, tidak ada bukti lain. Salah satu kapal hantu yang paling terkenal adalah Mary Celeste dan keberadaannya tidak diragukan lagi. Sejarah kapal ini didokumentasikan di pengadilan, orang-orang menulis tentangnya di surat kabar. Tapi yang paling menarik, kapal ini terus digunakan bahkan setelah 10 orang menghilang dari deknya. Sejarah Mary Celeste dimulai di Kanada pada tahun 1861. Saat pertama kali dibangun, kapal ini dinamakan Amazon. Kapal ini berganti kapten beberapa kali dan juga sempat menabrak karang. Kapal ini dijual, dibeli, dijual lagi, diperbaiki, dan berlayar dengan nama Mary Celeste. Pada tahun 1872, kapal ini memiliki kapten baru, Benjamin Briggs. Dia adalah seorang pria yang baik dan pemberani dengan banyak pengalaman dalam navigasi. Dia memiliki seorang istri tercinta, seorang putri dan seorang putra. Ketika dia melakukan pelayaran terakhirnya, dia membawa serta istri dan putrinya, sementara putranya tetap tinggal di Amerika. Pada bulan November 1872, kapal Mary Celeste berlayar dari pelabuhan di New York dengan 10 orang di dalamnya dan menghilang. 8 hari kemudian, kapal lain, Dei Gratia, juga meninggalkan New York dan mengikuti rute yang sama. Kapten Dei Gratia, David Morehouse, memperhatikan Mary Celeste dan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kapal itu bergerak terlalu bebas, seolah-olah tidak ada yang mengendalikannya. Kapten mencoba menghubungi para awak kapal, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Kemudian bersama dengan para pelaut lainnya, dia naik ke atas kapal Mary Celeste. Kapal dalam kondisi baik, tidak ada kerusakan, ruang palka sedikit terisi air, tapi bisa dengan mudah dipompa keluar. Semuanya tampak baik-baik saja, tetapi satu sekoci hilang. Barang-barang berharga milik para awak kapal berada di kabin mereka, kargo berada di dalam palka. Persediaan air dan makanan tidak tersentuh, dan dilihat dari catatan di buku catatan, kapal terjebak dalam badai tapi tidak terlalu kuat. Kapal-kapal lain juga berlayar melewati badai ini, tetapi tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Catatan terakhir tertanggal 25 November menyatakan semuanya baik-baik saja.
Layar kapal Mary Celeste sedikit rusak, tetapi mungkin itu terjadi setelah para awak kapal menghilang. Seluruh kapal dalam kondisi sangat baik, tapi apa yang membuat orang-orang meninggalkannya? Sebagian awak Dei Gratia tetap tinggal di kapal Mary Celeste untuk membawanya ke daratan. Semuanya berjalan lancar, mereka mengantarkan kapal itu ke pelabuhan terdekat. Selanjutnya, Kapten kapal Dei Gratia bersaksi di pengadilan dan menceritakan apa yang telah terjadi. Namun, jaksa penuntut dan hakim tidak mau percaya dengan cerita Mary Celeste. Mereka yakin sang kapten menyingkirkan awak kapal untuk mendapatkan uang atas muatannya. Menurut hukum maritim saat itu, kalau kamu menemukan kapal hantu dengan muatan yang berharga, maka sebagian besar muatan tersebut menjadi milikmu. Jadi banyak orang mengira bahwa David Morehouse memutuskan untuk mendapatkan uang. Versi ini tampaknya lebih valid daripada versi tentang hilangnya 10 orang secara misterius. Untungnya tidak ada yang menuduh sang kapten melakukan kejahatan. Mereka berterima kasih atas jasanya dan memberinya hadiah uang. Tapi reputasinya rusak yang sangat memengaruhi karirnya karena banyak yang percaya bahwa dia menyerang awak kapal Mary Celeste. Bahkan setelah kasus, persidangan dan penyelidikan yang mengerikan ini, cerita belum berakhir. Mary Celeste masih merupakan kapal yang mahal dan efisien. Kapal ini berlayar beberapa kali, tetapi kemudian seorang kapten menabrakkannya ke terumbu karang untuk mendapatkan asuransi. Pengadilan mengungkapkan penipuan ini dan menuduh kapten kapal melakukan perusakan properti yang disengaja. Kisah Mary Celeste menjadi terkenal di seluruh dunia. Orang-orang mulai membangun teori mereka. Ada yang realistis, ada yang tidak. Ada yang percaya bahwa kapal tersebut telah berlayar melalui segitiga Bermuda. Namun versi ini dengan cepat dibantah karena rute Mary Celeste melewati ribuan mil jauhnya dari wilayah Bermuda. Apakah Kraken atau monster raksasa lainnya menyerang kapal? Tidak, karena kapal ini ditemukan dalam kondisi yang hampir sempurna, tidak ada tanda-tanda adanya perebutan. Salah satu versi yang paling populer adalah bahwa awak Mary Celeste mencuri beberapa kargo berharga dan berlayar ke Spanyol dengan kapal penyelamat. Tapi mereka yang mengenal Kapten Benjamin Briggs mengatakan dia adalah orang yang baik dan jujur. Selain itu dia memiliki seorang putra di New York dan Briggs tidak akan pernah meninggalkannya. Penyelidikan yang lebih menyeluruh mengungkapkan serangkaian keadaan yang tidak sengaja dapat menyebabkan hilangnya awak kapal. Sebelum pelayaran terakhirnya, kapal tersebut mengangkut batu bara. Mungkin pompa yang dimaksudkan untuk memompa air tersumbat oleh batu bara setelah itu, dan ketika kapal mengalami badai, palka kapal dipenuhi dengan air dan pompanya rusak. Kapten kapal tidak dapat memahami jumlah air karena banyak tong di ruang kargo yang menghalangi pandangan. Benjamin Briggs berasumsi bahwa akan berbahaya jika tetap berada di kapal saat badai, jadi dia mengungsi bersama para penumpang dengan sekoci. Mungkin mereka sudah dekat dengan daratan dan memutuskan untuk berlayar ke sana, tetapi badai semakin kuat dan membalikan kapal. Selain itu, satu catatan dalam jurnal log mengatakan bahwa kronometer rusak. Ini adalah perangkat yang membantu menentukan lokasimu di laut dengan menggunakan garis bujur. Briggs tersesat dan tidak tahu ke arah mana harus berlayar. Badai sangat kuat dan dia tidak bisa menentukan apakah kapalnya akan tenggelam. Mungkin Briggs memutuskan untuk meninggalkan kapal dengan perahu penyelamat ketika dia melihat pantai Azores. Keunikan dari kasus kapal hantu ini adalah tidak seperti kasus-kasus lainnya, kamu dapat menyelidikinya sendiri. Ada banyak informasi tentang Mary Celeste di internet, ada film dokumenter dan artikel penelitian. Mungkin kamu akan dapat melihat sesuatu yang belum pernah dilihat orang lain dan memecahkan misteri hilangnya 10 orang ini. Di tahun 1945, 5 pesawat TBF Avenger terbang untuk latihan rutin di sekitar segitiga Bermuda. Di tengah latihan, kelima pesawat itu dihantam hujan deras dan angin kencang, meskipun cuaca diperkirakan cerah. Para pilot menjadi sangat bingung dan melapor ke pangkalan lewat radio bahwa perlengkapan navigasi mereka telah berhenti bekerja. Hal terakhir yang didengar pangkalan adalah saat bahan bakar pesawat pertama berkurang di bawah 10 galon, kami semua bisa jatuh. Lalu, hening. Kelima pesawat dan 14 anggota krunya nggak pernah terdengar kabar beritanya lagi. Dalam pelayaran pertamanya ke dunia baru di tahun 1492,
Christopher Columbus, berlayar melewati segitiga Bermuda. Columbus melaporkan bahwa suatu malam saat keluar ke geladak kapal, dia melihat cahaya raksasa yang nggak mirip apapun yang pernah dilihatnya, muncul di kejauhan. Columbus melihat kompasnya dan alat itu memberikan arah tak menentu. Mungkin kamu sudah tahu segitiga Bermuda nggak tercantum di peta dunia manapun. Ini karena berbagai lembaga resmi menolak untuk mengakui kalau area itu benar-benar ada. Sebuah teori populer menyatakan gelombang raksasalah menyebabkan banyaknya kapal dan pesawat yang hilang. Oleh para ahli, fenomena ini disebut gelombang badai ekstrim. Gelombang ini muncul ketika berbagai pola cuaca terjadi di tempat yang sama dan menyebabkan gelombang besar tak terduga. Para saksi bilang gelombang itu mirip dinding air raksasa. Gelombang ini bisa menjelaskan kenapa kapal tenggelam tiba-tiba dan tanpa meninggalkan jejak. Segitiga Bermuda adalah titik lokasi dengan cuaca sangat intens dan tak bisa diprediksi. Badai terbentuk dengan cepat dan tak terduga, lalu hilang tak lama kemudian. Kalau berkedip, kamu bisa saja melewatkan momen itu. Hal ini bisa menjelaskan kenapa sedikit sekali sinyal bahaya yang dikirimkan karena para pilot dan pelaut nggak tahu akan kedatangan cuaca buruk. Tak seorang pun tahu persis berapa kapal dan pesawat yang telah lenyap di segitiga Bermuda. Perkiraan kasarnya adalah 50 kapal dan 20 pesawat. Seringnya peristiwa hilangnya alat transportasi itu tanpa penjelasan dan nggak pernah ada bangkai yang tersisa. Teori aneh lain yang mencoba memecahkan misteri segitiga Bermuda berasal dari Charles Berlitz. Dia bersikeras area itu adalah lokasi kota Atlantis yang hilang. Menurutnya, semua kapal dan pesawat yang hilang, begitu juga peralatan yang tak berfungsi, disebabkan oleh cahaya energi yang dilepaskan kristal energi khusus yang menggerakkan Atlantis. Meski kedengaran konyol, teori ini ternyata cukup meyakinkan hingga lebih dari 20 juta orang dari seluruh dunia membeli bukunya. Di tahun 1800, sebuah kapal layar besar bernama USS Pickering berangkat dari Amerika Serikat dalam perjalanan ke Hindia Barat. Kapal itu berlayar melewati segitiga Bermuda dengan 90 awak kapal dan gak terdengar kabarnya lagi. USS Pickering adalah kapal pertama yang dikonfirmasi hilang di segitiga Bermuda. Diyakini bahwa kapal itu tenggelam karena badai, tapi karena nggak ada bangkai yang ditemukan, kita nggak pernah tahu pasti. Saat 5 pesawat TBF Avenger hilang, diadakanlah operasi pencarian besar-besaran. Sejumlah perahu dan pesawat memeriksa segitiga Bermuda untuk mencari tanda-tanda keberadaan pesawat itu. Salah satu perahu pencari adalah airboat PBM-5 Mariner. Airboat itu berangkat pukul 19.27 dan mengirim pesan radio 3 menit kemudian. Lalu tak pernah kedengaran kabarnya lagi. Jejak airboat penyelamat maupun kelima pesawat Avenger itu juga musnah. Penyelidikan besar-besaran dilakukan atas hilangnya pesawat dan airboat ini, tapi tak pernah ditemukan apapun. Area laut ini adalah salah satu rute pelayaran terpadat di dunia. Sebagian orang yang skeptis percaya fakta ini telah menjawab misteri itu. Secara statistik, makin sibuk areanya, makin tinggi pula frekuensi kecelakaan dan hilangnya kapal serta pesawat. Meski masuk akal, bukan frekuensi kehilangan itu yang menjadi penyebab misteri segitiga Bermuda, melainkan tiadanya penjelasan atau bangkai yang ditemukan. Di dasar laut, organisme yang terurai melepaskan konsentrasi gas metana tinggi yang terperangkap di bawah air. Gas ini bisa menumpuk sampai boom, meletus. Gas itu naik ke permukaan dan meledak. Jika kapal berada di salah satu area letusan ini, air akan sangat berkurang kepadatannya dan menyebabkan kapal tenggelam dengan cepat tanpa peringatan. Ilmuwan percaya ini bisa menjadi penyebab banyaknya kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda. Meskipun teori ini sangat masuk akal, tampaknya sangat tidak mungkin. Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan tidak ada pelepasan gas besar di area ini selama 15.000 tahun terakhir. Dasar laut terdiri dari bebatuan yang mengandung banyak magnetit. Magnetit lebih mirip besi. Medan magnet bereaksi terhadap konsentrasi magnetit tinggi di dasar laut yang bisa memicu semacam konflik antara keduanya. Ini bisa menyebabkan berbagai anomali cuaca dan hasilnya terjadilah masalah navigasi. Wajar saja kalau perubahan apapun di dasar laut atau di medan magnet bumi akan sangat memengaruhi segitiga Bermuda. Karena medan magnet terus-menerus bergerak, ada kemungkinan segitiga Bermuda juga terbawa. Sekarang, setelah tahu lokasi segitiga Bermuda, orang-orang mudah menghindarinya.
Diduga segitiga ini bergerak ke timur bersama kutub magnetik, tapi ilmuwan belum bisa menjawab dengan persis di mana lokasinya dalam beberapa tahun. Sebagian orang menyalahkan aktivitas paranormal dari luar bumi atas semua bencana ini. Orang lain menduga ini semua tentang fenomena alam yang mengamuk. Ada segitiga lain di Danau Michigan. Seperti halnya yang ada di dekat Bermuda, segitiga Michigan memperoleh reputasi suram karena beberapa kasus kehilangan. Peristiwa pertama yang tercatat terjadi tahun 1679. Sebuah kapal besar, salah satu yang terbesar saat itu, memulai sebuah ekspedisi. Tapi begitu memasuki segitiga seram itu, kapal ini nggak pernah kembali. Beberapa waktu kemudian, sebuah pesawat hilang di titik segitiga ini. Biasanya langit sangat cerah di sana, tapi di tahun 1883, beberapa orang menyaksikan hal-hal yang nggak wajar di area itu. Sebagian mengaku melihat balok-balok es besar jatuh dari langit dan kru kapal bahkan berhasil mendapatkan satu balok es sebagai bukti kuat. Sementara itu, segitiga seram lainnya ada di area misteri Samudra Pasifik. Di selatan pesisir Jepang, gak jauh dari Tokyo, ada sebuah area tempat banyak kapal menemui takdirnya. Lenyap tak berbekas di perairan ini. Orang-orang menamakannya segitiga naga. Sebagian ilmuwan percaya penyebab anomali ini adalah perubahan lingkungan. Di dasar laut area segitiga Pasifik itu juga ditemukan metanahidrat konsentrasi tinggi. Kamu melenceng dari jalur awal dan berlayar ke arah yang salah. Ada Laut Karibia di dekat segitiga itu yang disertai pulau-pulau kecil. Dasar laut di sini nggak dalam. Kapal bisa memasuki perairan dangkal. Sekarang kapal terjebak di beting dan kamu nggak tahu di mana posisimu. Kalau kejadiannya di abad ke-21, kapten kapal akan bisa sampai ke pantai dengan memakai GPS dan navigasi modern lainnya. Tapi menariknya, kali ini kompas berfungsi dengan benar, karena sudah lama kutub utara bumi tidak berimpitan dengan kutub sejati di wilayah segitiga Bermuda. Garis agonis itu ada di tempat yang jauh dari sini. Nggak ada masalah dengan navigasi, tapi entah kenapa disinilah kapal-kapal lenyap. Sebenarnya nggak cuma di sini sih. Di seluruh Samudra Atlantik ada berbagai lokasi tempat banyak kapal menghilang. Segitiga Bermuda bahkan nggak masuk 10 besar dari tempat-tempat semacam itu. Salah satu alasan utama kenapa banyak kapal hilang di sini adalah salah satu rute pelayaran paling populer di Atlantik adalah melalui segitiga Bermuda. Dan kalau ada makin banyak kapal di suatu tempat, bisa jadi makin banyak pula kecelakaan kapalnya. Sederhananya seperti itu. Lalu, keadaannya makin aneh. Teori-teori lain bilang ada celah ruang waktu di area ini. Kapal-kapal dan pesawat yang masuk ke dalam celah ini akan berakhir di masa lalu atau masa depan. Tapi karena alasan tertentu, nggak ada satu bukti pun yang bisa menjelaskan mitos ini. Nggak ada alasan untuk mendasari bahwa celah itu tersembunyi di suatu tempat di sini. Pangkalan peradaban luar bumi berlokasi di segitiga Bermuda. Para pengunjung dari galaksi lain mencuri kapal-kapal beserta krunya. Jadi tak seorang pun bisa menemukan bangkai kapal. Ini juga sebuah mitos populer yang nggak bisa dibenarkan secara ilmiah. Kraken hidup di suatu tempat di dalam segitiga. Ini adalah cumi-cumi raksasa yang menenggelamkan kapal dan juga merupakan legenda yang saling diceritakan oleh para pelaut. Tapi cumi-cumi raksasa tinggal di kedalaman laut. Hewan ini bisa tumbuh sampai seukuran setengah gerbong kereta. Tapi belum pernah tercatat kasus di mana Kraken menenggelamkan kapal besar. Di area segitiga Bermuda, Kraken belum pernah terlihat. Orang-orang di masa lalu nggak tahu akan keberadaan makhluk ini. Jadi saat melihatnya untuk pertama kalinya, mereka menggambarkannya sebagai monster besar mengerikan. Cumi-cumi raksasa termasuk makhluk yang paling sulit dipahami di bumi, dan ilmuwan harus memakai sonar untuk menemukannya. Hewan ini nggak suka meninggalkan kedalaman laut yang gelap dan kemungkinan akan takut terhadap bunyi kapal. Jadi, fakta ini harusnya mencoret cumi-cumi sebagai tersangka. Katanya sih, semua yang hilang tak akan lekang. Mungkin ada benernya juga. Apalagi kalau kita ngomongin kapal-kapal kuno yang menjadi saksi bisu sepanjang sejarah. Dari kapal pertama di daftar ini aja udah kelihatan menarik kan? Inilah bangkai kapal Antikythera yang pernah menjadi kapal dagang Yunani di abad pertama sebelum Masehi. Lokasinya ada di timur pulau Antikythera, Yunani, tepatnya di titik pertemuan Laut Aegea dan Laut Mediterania. Bangkai kapal ini baru ditemukan pada tahun 1900, 2000 tahun setelah pelayaran terakhirnya oleh para penyelam.
Kala itu, mereka sedang dalam perjalanan menuju Tunisia, tapi terpaksa berhenti di pulau terdekat untuk menghindari badai. Karena nggak bisa kemana-mana, mereka berburu spons sambil nunggu badai reda. Salah satu penyelam ngelihat bangkai kapal Antikythera di kedalaman 40-an meter. Dia yang awalnya mau nyari spons, malah dapat temuan arkeologi yang jauh lebih berharga. Kapten tim penyelam itu ngasih tahu temuannya ke otoritas Yunani dan mereka langsung menerjunkan 2 kapal ke lokasi. Operasi pengangkatan bangkai kapal Antikythera berjalan lancar. Kemudian temuannya disimpan di Museum Arkeologi Nasional Yunani di Athena. Temuan ini terdiri dari 3 kuda marmer dalam skala penuh, perhiasan, koin, dan ratusan karya seni. Termasuk juga patung Colossus Hercules setinggi 2,1 meter. Tapi yang paling menarik perhatian adalah Antikythera FEB alias patung perunggu seorang pemuda. Patung ini ternyata nggak mengikuti model patung terkenal dan nggak ada tiruannya. Tangannya memegang benda berbentuk bola. Para pakar berspekulasi soal sosok di balik patung ini dengan berbagai teori, tapi mereka masih teguh dengan pendapatnya masing-masing. Lebih dari 70 tahun kemudian, Jacques Cousteau dan timnya juga datang ke lokasi. Di situ, mereka nemu ratusan artefak lain dan jasad 4 orang. Mereka juga nemu 1 set gerigi kompleks saling terkunci yang bisa dipakai untuk memprediksi gerakan matahari, bulan, dan sejumlah planet. Mekanisme ini bisa memprediksi terjadinya gerhana bulan dan matahari beberapa tahun sebelum waktu persisnya. Jadi, mekanisme Antikythera mirip banget kayak kalender komputer versi jadul yang dipakai untuk membuat acara penting. Misalnya, aktivitas pertanian, ritual keagamaan, dan olimpiade. Artefak yang ditemukan di bangkai kapal Antikythera menjadi temuan penting dalam arkeologi modern. Mekanisme Antikythera sudah berhasil mengubah persepsi kita tentang batasan teknologi jadul. Alat ini dibuat lebih dari 1000 tahun yang lalu, tapi desainnya canggih banget. Meski sudah terkumpul banyak temuan menakjubkan, para ahli yakin sebagian besar situs bangkai kapal Antikythera belum dieksplor. Apalagi lokasi dan lanskap dasar lautnya menantang. Bangkai kapal ini terlalu dalam bagi para scuba diver, tapi terlalu dangkal kalau dieksplor dengan kapal selam. Menurut survei dasar laut pada tahun 2012, ada bangkai kapal lain yang berjarak 240 meter ke selatan. Area ini punya banyak misteri yang perlu dipecahkan. Tapi apa jadinya kalau pemburu spons tadi nggak datang ke situ? Para saintis nemu bangkai kapal di dasar laut Weddell, Antartika, 107 tahun setelah kapalnya karam. Ternyata itu adalah kapal endurance milik penjelajah Antartika Sir Ernest Shackleton yang hilang. Penemunya mengatakan ukuran bangkai kapal ini termasuk yang paling besar di antara kapal karam yang nggak ditemukan. Makanya mereka merekam seluruh proses penemuan tersebut. Videonya memperlihatkan sisa-sisa endurance yang masih dalam kondisi bagus. Meski kapal ini karam di kedalaman 3 km selama lebih dari seabad, kondisinya kayak belum lama terendam air. Menurut cerita, kapal ini hancur oleh terjangan es lalu tenggelam pada tahun 1915. Jadi, Shackleton dan awaknya harus menjauh dari kapal dengan skoci kecil. Sejak saat itu, kisah mereka berkisar seputar survival. Shackleton berhasil nyelamatin awaknya dan kapal mereka tenggelam. Kisah ini memang heroik ya, tapi kenapa para saintis menganggap Endurance sebagai kapal bersejarah? Jadi, ekspedisi Trans-Antartika Shackleton direncanakan akan menempuh penyeberangan darat pertamanya melewati Antartika. Para awak memang terjebak dalam es, tapi mereka punya misi penting. Proses penemuan bangkai kapal ini juga sangat menantang. Laut Weddell sering diselimuti lapisan es tebal, dan es inilah yang menenggelamkan Endurance. Lokasi persis bangkai kapal ini sulit dijangkau, apalagi diteliti. Para ahli dari tim ekspedisi modern memprediksi momen saat es laut Antartika mencapai batas terendah dengan citra satelit. Mereka tahu cuacanya sedang bersahabat, jadi mereka segera memulai ekspedisi.
Dr. John Sears bilang mereka berhasil mencari bangkai kapal tersulit di dunia dengan melawan terjangan es yang terus bergerak, badai salju, dan penurunan suhu sampai minus 18 derajat Celcius. Itu pun masih mereka sebut suhunya bersahabat. Coba deh lihat kayu-kayu ini, kondisinya terbilang masih utuh, nama kapalnya juga masih kelihatan. Arkeolog kelautan Manson Bound mengatakan Endurance adalah bangkai kapal kayu terbaik yang pernah dia temukan. Tentu ucapannya ini nggak cuma isapan jempol, karena dia telah berkarir di bidangnya selama 50 tahun. Tapi kenapa kayu-kayunya nggak lapuk ya? Ahli biologi laut dalam kutub, Dr. Michelle Taylor, mengatakan kayu itu cuma rusak sedikit karena hewan pemakan kayu nggak ada di kawasan tersebut. Pekerja tambang batu bara di Serbia Timur nemu 3 bangkai kapal yang diperkirakan sudah ada di situ selama 1.300 tahun. Bangkai terbesarnya adalah kapal armada Romawi kuno sepanjang 15 meter dengan dasar rata. Kapal ini diperkirakan bisa mengangkut 30-35 awak. Di lambung kapal terdapat tanda bekas perbaikan yang menandakan kapal ini sudah dipakai lama. Dari tanda ini juga, kita bisa tahu kapal tersebut telah ada selama lebih dari 1.000 tahun. Tapi, 2 kapal kecil lainnya lebih cocok disebut sebagai perahu yang dipakai oleh orang Slavia saat menyerang perbatasan Romawi. Kedua perahu ini ditemukan di bawah lumpur dan tanah liat di dasar Sungai Purba. Jadi, di zaman dulu, ada suatu pangkalan Romawi bernama kota Viminasium. Dan Viminasium ini adalah ibu kota provinsi dengan penduduk 40 ribuan orang di abad keempat Masehi. Areanya lebih luas dari Pompei. Tambang batu bara Kostolak adalah hidden gem-nya. Para arkeolog telah membuktikan adanya aktivitas manusia dan hewan kuno di kawasan ini. Pada tahun 2012 lalu, mereka juga nemu tulang belulang 5 mamut berbulu yang telah punah 10.000 tahun lalu. Tim arkeolog Kanada nemu sebuah kapal di perairan Arktik Kanada 150 tahun setelah hilang. Kapal dagang ini bernama HMS Investigator. Ia dibeli pada tahun 1848 untuk nyari kapal penjelajah Sir John Franklin yang hilang dalam ekspedisi jalur barat laut. Lalu pada tahun 1850, HMS Investigator berlayar dari Inggris untuk menjalankan misi penyelamatan ini. Kru ekspedisi yang dipimpin oleh Kapten Robert McClure mengemudi kapal mereka ke laut lepas. Sang kapten sadar saat itu mereka berada di kaki terakhir jalur barat laut melintasi Amerika Utara. Tapi sebelum memasuki Laut Beaufort, kapal seberat 122 ton ini terjebak dalam lapisan es tebal. Para awak kapal akhirnya berdiam di Selat Prince of Wales sepanjang musim dingin. Memasuki musim panas, McClure mencoba berlayar lagi ke ujung jalur, tapi lagi-lagi terhalang oleh es. Jadi, para awak harus meninggalkan kapal. Lalu, McClure membawa mereka memasuki Teluk Mersey. Dan di sana, mereka harus menetap sampai tahun 1853 saat HMS Resolute datang menolong. Kru sebanyak 60 orang itu harus melewati 3 musim dingin di Laut Arktik tanpa tahu nasib mereka. Beberapa saat kemudian, kapal mereka ditemukan dalam posisi tegak di bawah air pada kedalaman 11 meter. Dan kondisinya masih sangat bagus. Air Laut Arktik ternyata bisa menghambat kerusakan geladak luar kapal. Bentuk kapal dan kayunya juga bisa dilihat dengan jelas. Selain itu, arkeolog telah menemukan artefak yang ditinggalkan pelaut di daratan. Mereka membongkar semua muatan sebelum meninggalkan Investigator. Makam 3 pelaut dan 1 bangkai kapal angkatan laut Inggris juga ditemukan di area ini. Kira-kira temuan apa lagi ya yang bisa mereka singkap? Segitiga Bermuda adalah salah satu rute pelayaran pengiriman terpadat di dunia. Sebagian orang yang skeptis percaya bahwa fakta ini telah memecahkan misteri segitiga Bermuda. Secara statistik, makin sibuk suatu area, makin tinggi frekuensi kecelakaan dan hilangnya alat transportasi. Meskipun ini masuk akal, bukan frekuensi hilangnya kapal dan pesawat yang jadi misteri di segitiga Bermuda, melainkan tidak adanya penjelasan atau bangkai kapal dan pesawat yang ditemukan. Di pelayaran pertamanya ke dunia baru, tahun 1492, Christopher Columbus melewati segitiga Bermuda. Columbus melaporkan suatu malam saat digeladak kapal, dia melihat cahaya raksasa muncul di kejauhan. Cahaya itu belum pernah dilihatnya.
Columbus melihat kompasnya untuk membaca arah, dan kompas itu menunjukkan arah tak menentu. Mungkin kamu sudah tahu segitiga Bermuda nggak tercantum di peta dunia manapun. Ini karena banyak institusi resmi menolak mengakui bahwa area itu benar-benar ada. Tak seorang pun tahu persis berapa kapal dan pesawat yang telah hilang di segitiga Bermuda. Perkiraan kasarnya adalah 50 kapal dan 20 pesawat. Seringnya, hilangnya kapal maupun pesawat itu tanpa penjelasan dan gak pernah ada bangkai kapal maupun pesawat yang tersisa. Saat sejumlah pesawat TBF Avenger menghilang, diadakan operasi pencarian besar-besaran. Sejumlah perahu dan pesawat menyisir segitiga Bermuda untuk mencari tanda-tanda pesawat itu. Salah satu perahu pencari adalah perahu udara PBM-5 Mariner. Perahu udara itu memulai pencarian pukul 17.27 dan mengirim pesan radio rutin 3 menit kemudian. Lalu, nggak pernah terdengar kabarnya lagi. Jejak perahu udara penyelamat itu tak pernah ditemukan, begitu juga kelima pesawat Avenger. Investigasi besar-besaran diluncurkan untuk menyelidiki hilangnya berbagai kendaraan itu, tapi tak ada penemuan apapun. Segitiga Bermuda adalah rumah bagi cuaca yang sangat intens dan tak bisa diprediksi. Badai terbentuk dengan cepat dan tak terduga, lalu lenyap segera sesudahnya. Kamu bisa saja tidak melihat momen itu kalau kamu berkedip sekali saja. Ini bisa menjelaskan kenapa sedikit sekali sinyal bahaya yang dikirimkan. Karena pilot dan pelaut nggak pernah sadar cuaca buruk sedang mengintai. Sebuah teori populer menyatakan hilangnya banyak kapal dan pesawat itu disebabkan oleh gelombang raksasa. Ilmuwan menyebut gelombang raksasa sebagai badai ekstrim. Fenomena ini muncul ketika berbagai pola cuaca terjadi di waktu yang sama dan menimbulkan gelombang besar tak terduga sampai setinggi 30 meter. Menurut saksi, gelombang itu mirip dinding air tinggi. Fenomena ini bisa menjelaskan kenapa kapal tenggelam dengan cepat dan tanpa jejak sama sekali. Di lepas pantai Jepang, kamu akan menemukan segitiga bermudanya Samudra Pasifik. Orang menyebutnya segitiga naga. Antara tahun 1950 sampai 1954, ada 9 kapal lenyap di area ini tanpa meninggalkan jejak. Kapal Kaiomaru 5 dikirim untuk menyelidiki lenyapnya kapal tanpa penjelasan ini. Lalu kapal itu pun ikut lenyap. Setelah insiden ini, otoritas Jepang menetapkan area ini sebagai area berbahaya dan para pelaut dianjurkan untuk menghindarinya. Sebagian orang menyalahkan aktivitas paranormal dari luar bumi atas semua bencana ini. Yang lain menduga ini semua ada kaitannya dengan fenomena alam yang mengamuk. Sebagian ilmuwan percaya penyebab berbagai anomali itu adalah perubahan lingkungan. Di dasar Laut Pasifik di area Bermuda juga terdapat metan hidrat dalam konsentrasi sangat tinggi. Gas ini cenderung terlepas dan ketika ini terjadi, gelembung mulai terbentuk di permukaan air. Erupsi gas ini bisa mengganggu kemampuan mengapung dan dengan mudah menenggelamkan kapal. Karena reaksi kimia ini, jejak kapal bisa saja tak terlihat. Kemungkinan penjelasan lain untuk segitiga naga di Jepang itu adalah gunung berapi bawah air. Faktanya, fenomena ini bisa menenggelamkan bahkan pulau-pulau kecil. Untungnya, nggak ada yang tinggal di sana. Sudah menjadi hal yang umum jika sebagian gunung berapi ini lenyap di bawah air dan gunung-gunung lain muncul, entah dari mana, karena aktivitas kegempaan. Kamu takkan pernah menemukan segitiga naga di peta dunia resmi manapun. Jadi di dunia nyata, tak seorang pun yang yakin berapa luas segitiga itu. Di bulan Juli 2015, 2 remaja lenyap setelah berangkat berlayar di lepas pantai Florida. Tujuan sebenarnya kedua remaja itu masih menjadi misteri. Ke orang tuanya, mereka cuma pamit mau memancing. Tapi ke teman-temannya, mereka bilang ingin menyeberang ke Kepulauan Bahama. Tak lama kemudian, sebuah badai mendekati area itu dan kedua cowok remaja itu tak pernah terdengar kabarnya lagi. Pencarian besar-besaran diadakan, tapi malangnya nggak ditemukan apapun. Setahun kemudian, perahu mereka ditemukan di lepas pantai Bermuda beserta 1 iPhone rusak dan beberapa barang pribadi di dalamnya.
Salah satu teori paling populer sekaligus paling ganjil yang berusaha memecahkan misteri segitiga Bermuda berasal dari Charles Berlitz. Dia bersikeras area itu adalah lokasi Atlantis, kota yang hilang. Menurutnya, semua kapal dan pesawat yang hilang dan peralatan yang tak berfungsi itu disebabkan oleh energi khusus yang berasal dari kristal energi yang menggerakkan Atlantis. Meskipun kedengarannya konyol, teori Berlitz ternyata cukup meyakinkan, hingga lebih dari 20 juta orang dari seluruh dunia membeli bukunya. Sebelumnya, kompas nggak mau berfungsi di segitiga Bermuda sebab garis-garis kedua kutub kebetulan bertemu di sini, yakni garis utara sejati dan garis utara magnetik. Jika kamu berada di garis ini, kompasmu akan berperilaku aneh, tapi garis utara magnetik terus bergeser dan sekarang sudah jauh di luar segitiga itu. Tidak ada legenda yang mengatakan para bajak laut dari berabad-abad lalu beroperasi di segitiga Bermuda, atau kapal hantu Flying Dutchman yang melenyapkan kapal-kapal lain. Teori populernya adalah kapal-kapal berlayar ke masa lalu atau masa depan melalui portal waktu di segitiga Bermuda. Syukurlah, ini semua hanyalah mitos. Bayangin deh, ratusan tentakel raksasa menggapai-gapai sekelompok kapal yang lagi berlayar di segitiga Bermuda. Di abad-abad lalu, fenomena ini bisa nenggelamin seluruh armada karena di masa itu kapal terbuat dari kayu dan lebih ringan. Cumi-cumi membelit geladak kapal dengan tentakelnya yang kuat, melubangi lambung kapal dengan paruhnya yang tajam. Pengisap bergigi bisa mematahkan tiang-tiang kapal dan merobek layar. Air memenuhi palka dan perlahan-lahan naik ke geladak. Kapal-kapal itu tenggelam dalam hitungan menit. Korban selamat sampai di pantai dan bercerita kepada semua orang tentang monster-monster raksasa itu. Beginilah legenda tentang Kraken muncul. Untungnya, sekarang orang punya sonar dan peralatan untuk mengamati lautan. Orang bilang alasan utama tempat ini begitu misterius pasti karena medan magnet yang membentuk segitiga mengerikan ini. Dasar laut terdiri dari bebatuan yang mengandung banyak magnetit. Magnetit lebih mirip besi. Medan magnet bereaksi terhadap konsentrasi magnetit tinggi di dasar lautan yang bisa memunculkan semacam konflik antara keduanya. Hal ini sering menyebabkan berbagai anomali cuaca dan hasilnya navigasi jadi bermasalah. Dan wajar kalau perubahan di dasar laut atau medan magnet bumi sangat memengaruhi segitiga Bermuda. Posisi medan magnet cenderung bergeser, begitu juga lempeng tektonik dan bahkan benua, meskipun kita nggak pernah menyadarinya. Biasanya, langit di sana sangat cerah, tapi di tahun 1883, beberapa orang menyaksikan hal-hal yang tak wajar di area itu. Sebagian orang mengaku telah melihat balok-balok es besar berjatuhan dari langit, dan kru kapal bahkan berhasil menyimpan satu balok sebagai bukti kuat. Sepertinya segitiga punya perwakilan bukan cuma di bumi, bahkan di ruang angkasa. Tapi biasanya pesawat ruang angkasa nggak lenyap begitu saja. Di sana kan nggak ada udara. Area anomali ini sangat luas dan membentang tepat di atas Atlantik Selatan. Anomali ini meliputi area dari Chili sampai Zimbabwe dan tepat berada di titik di mana sabuk radiasi Van Allen paling dekat dengan permukaan planet kita. Bumi punya dua sabuk semacam itu yang berfungsi untuk menangkap partikel-partikel yang dilepaskan matahari. Sabuk ini melindungi bumi dari radiasi dengan sangat baik. Di sana, medan magnet lebih rendah, jadi memungkinkan sabuk radiasi bumi lebih dekat ke permukaan. Kapanpun satelit lewat, sabuk ini akan terpapar radiasi yang bisa menyebabkan kerusakan parah. Jadi nggak ada satelit yang bisa memfotonya. Anomali Atlantik Selatan adalah bagian dari bumi, di mana radiasi alami terjadi di luar kendali. Tapi, cuma sedikit bukti bahwa semua segitiga ini benar-benar berbahaya. Banyak orang percaya segitiga Bermuda telah berulang kali terbukti bukan apa-apa melainkan cerita fiksi. Faktanya, beberapa bangkai kapal seperti Ellen Austin memperoleh popularitas di pertengahan abad ke-20
ketika belum ada seorang pun yang berpikir untuk menggambar segitiga di area Bermuda. Misteri itu dipopulerkan oleh para penulis cerita fiksi ilmiah hingga menjadi mitos umum. Sementara belum ada penelitian serius yang membuktikan segitiga Bermuda lebih berbahaya dibanding berbagai bagian lain di lautan dunia. Jadi, kru kapal Ellen Austin di tahun 1881 bahkan belum sadar akan segitiga Bermuda, apalagi takut kepadanya. Apa pendapatmu? Banyak kapal dan pesawat lenyap tanpa jejak. Para penumpang nggak pernah terlihat maupun terdengar lagi. Berbagai laporan tentang cahaya aneh di langit. Bukan, ini bukan adegan dari film blockbuster Hollywood mendatang. Tapi beberapa kejadian aneh yang dilaporkan selama lebih dari seabad di sebuah area dengan julukan mengerikan Kuburan Danau Ontario. Juga disebut sebagai segitiga Bermuda Kanada atau pusaran Marisburg. Lokasinya membentang di sebagian Danau Ontario dari Kingston ke County Prince Edward di Kanada dan turun ke Oswego, New York di Amerika Serikat. Kisah-kisah tentang area ini sama mengerikannya dengan dinginnya air danau di mana kisah itu terjadi. Cerita yang paling meresahkan melibatkan sebuah sekunar bernama Bavaria. Saat itu tahun 1889 dan kapal itu sedang diderek melintasi danau. Air yang deras memutuskan tali derek dan Bavaria hanyut menjauh. Syukurlah, sekunar itu kemudian ditemukan aman dan utuh. Tapi ada yang hilang, krunya. Tak seorang pun ditemukan di atas kapal. Yang membuat cerita ini makin ganjil adalah meja makannya tertata, ada roti yang baru saja dipanggang, serta uang dan surat-surat milik kapten semuanya ada. Bahkan ada burung kenari piaraan yang berkicau riang seolah-olah nggak ada masalah. Apa yang terjadi dengan kru kapal? Mungkin kita nggak akan pernah tahu, dan ini bukan kejadian unik. Cuma satu dekade berikutnya di tahun 1900, 3 kapal Animines, Picton, dan Acacia sedang berlayar menyeberangi danau. Cuma 2 kapal yang berhasil sampai ke tujuan akhirnya. Yang ketiga, Picton, sedang mengebut mendahului yang lain ketika kapal itu lenyap begitu saja. Menurut koki kapal Animines, kami berlayar dengan lancar di danau itu dan sedang bersenang-senang saat tiba-tiba kami melihat layar atas Picton terlepas. Lalu layar bawahnya jatuh, kemudian ketika kami berdiri dan melihat Picton lenyap begitu saja. Mungkin kapal itu tenggelam karena kemudian terlihat puing-puing di air. Tapi kapal itu sendiri dan semua krunya tak pernah ditemukan. Beberapa minggu kemudian, sebuah botol berisi catatan di dalamnya ditemukan di pelabuhan Sackett, New York. Catatan itu dari Kapten Sidley dari kapal Picton. Aku telah mengikat Vesey kepadaku dengan tali buangan sehingga kami akan ditemukan bersama. Vesey adalah anak lelaki kapten yang berumur 12 tahun. Catatan itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jika para saksi benar, lenyapnya kapal itu cukup cepat. Kapan Kapten Sidley tahu dia sedang dalam bahaya? Kenapa dia nggak mengirim tanda bahaya kalau sudah ada peringatan? Kapan dia punya waktu untuk menulis catatan, memasukkannya ke dalam botol dan mengikat dirinya dengan anak lelakinya? Ini benar-benar misteri. Dan bukan cuma kapal yang menabrak kekuatan aneh di area itu. Pesawat juga berjuang untuk melewatinya dengan selamat. Tahun 1975, Ron Scott terbang dari Bandara Picton dengan pesawat Cessna 172-nya. Saat memasuki pusaran Marisburg, pesawatnya miring ke samping. Selama beberapa detik, dia nggak mampu membetulkan posisi pesawat. Tapi begitu dia berhasil, kekuatan yang sama memiringkannya ke sisi lain. Sekali lagi, dia terjebak di sana selama beberapa detik tanpa mampu mengendalikan pesawatnya. Sebagai pilot terampil, dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Dia jelas lebih beruntung dibanding pilot Angkatan Udara Kanada, Barry Allen Newman. Newman berada di titik yang sama di tahun 1952 ketika dia kehilangan kendali pesawat jetnya dan jatuh ke danau. Sampai hari ini, jasadnya belum ditemukan. Total lebih dari 270 kapal dan setidaknya 40 pesawat telah berakhir tragis di area itu. Menambah misterinya, kadang orang melaporkan adanya cahaya atau bola terang atau pesawat gelap melayang di langit. Ini lebih sulit lagi dijelaskan. Para saksi yang melapor bersikeras bahwa mereka benar. Sitwell bilang dia melihat sebuah bentuk aneh seperti berlian bersegi banyak yang berputar perlahan di langit. Lalu bentuk itu lenyap begitu saja. Orang lain mengaku telah melihatnya juga.
Tentu saja pusaran Marisburg cuma satu dari beberapa tempat di seluruh dunia yang dikenal sebagai pusaran keji. Sebuah istilah yang ditemukan oleh ahli biologi dan penulis Ivan T. Sanderson. Dia menemukan 12 area lain dengan ukuran yang sama di permukaan bumi di mana terjadi hal-hal aneh. Yang paling terkenal tentu saja segitiga Bermuda yang menakutkan itu, berlokasi di Samudra Atlantik di antara Bermuda, Florida, dan Puerto Rico. Tempat ini telah dikambing hitamkan atas lenyapnya ribuan orang. Mereka masuk dengan perahu, pesawat, tapi nggak pernah keluar lagi. Bahkan penjelajah Christopher Columbus mengalami misteri segitiga Bermuda selama pelayaran pertamanya ke Amerika tahun 1492. Dia bilang kompas-kompas menunjukkan arah yang salah. Ketinggian laut sepertinya berubah dramatis dan dia bahkan melihat berbagai cahaya aneh di langit. Tahun 1918, USS Cyclops yang merupakan salah satu kapal bahan bakar terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat lenyap di sana. Karena 309 anggota krunya dinyatakan hilang di laut ketika kapal Cyclops menghilang, ini dipandang sebagai kehilangan jiwa terbesar dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat dalam satu insiden tunggal. Pada saat itu, cuaca bagus. Satu-satunya pesan yang dikirim dari kapal tersebut hari itu mengindikasikan nggak ada masalah atau kekhawatiran, dan sinyal bahaya nggak pernah dikirimkan. Sebuah investigasi Angkatan Laut secara menyeluruh dilakukan. Kesimpulannya, banyak teori telah mengemuka, tapi nggak ada yang benar-benar bisa menjelaskan sebab hilangnya kapal itu. Dengan kata lain, para penyelidik kebingungan. Ada juga segitiga naga yang berlokasi di Samudra Pasifik. Cerita yang paling mengganggu melibatkan sekelompok kapal Jepang yang lenyap tahun 1950-an. Ketika para peneliti dikirim untuk menyelidiki apa yang telah terjadi, mereka juga menghilang. Dalam masing-masing kasus, mustahil mengetahui apa yang telah terjadi, dan adalah hal mudah untuk terjebak dengan cerita monster laut raksasa yang mengintai di bawah gelombang laut. Siapa yang nggak suka cerita seram? Dan Sanderson mau menerima kemungkinan bahwa kisah semacam itu benar. Dia percaya pusaran keji yang dia pelajari bisa dijelaskan, mulai dari kerutan dalam rangkaian ruang waktu sampai kelainan magnetik hingga orang-orang bawah air. Tentu saja, Sanderson bukan cuma penggemar berat tempat-tempat aneh. Dia juga menulis tentang makhluk-makhluk aneh seperti Bigfoot dan monster Loch Ness. Kemampuannya sebagai ilmuwan netral dipertanyakan. Tahun 1948, dia mengklaim bahwa jejak kaki hewan berjari 3 yang ditemukan di pantai Clearwater di Florida adalah bukti adanya penguin setinggi 4,5 meter, dengan argumen bahwa itu tidak mungkin dipalsukan. Tahun 1988, Tony Sinjorini mengungkapkan bahwa dia dan temannya lah di balik berita bohong penguin raksasa ini, yaitu dengan memasang kaki besi cor pada sepatu kets yang tinggi. Bagaimanapun, mungkin Sanderson bukanlah sumber yang paling bisa dipercaya, tapi ada juga beberapa penjelasan yang sangat menarik dan sepenuhnya natural. Perhatikan khusus pada pusaran Marisburg. Sangat mungkin kapal-kapal seperti Bavaria dan Picton habis karena kesialan dan cuaca buruk. Cuaca tak menentu jelas bukan hal yang enggak biasa di Danau Ontario, dan badai kilat di perairan terbuka terbukti bisa membahayakan pelaut yang paling terampil sekalipun. Dan sekarang pun, dengan kemajuan perakiraan cuaca, kita tetap saja sering salah. Di masa lalu, nggak ada cara untuk memprediksi bahwa badai akan datang, dan cuaca hanyalah satu masalah. Ahli sejarah Mark Sigin bilang bahwa area itu selalu dikenal berbahaya, karena dasar danaunya bisa dengan cepat menjadi dangkal di sepanjang pesisir timur. Ada juga beberapa pulau karang kecil dan dangkalan tersebar di seluruh area, membuat pelayaran jadi berisiko, terutama bagi kapal-kapal yang lebih besar atau yang bermuatan berat. Sampai pertengahan abad ke-20, perakiraan cuaca modern dan pembuatan kapal yang lebih maju telah mengurangi sebagian besar bahaya pelayaran di Great Lake, sehingga kerugian pun berkurang. Kecelakaan kapal besar terakhir di Danau Great Lake adalah kecelakaan SS Edmund Fitzgerald yang tenggelam di lepas pantai Danau Superior di tahun 1975 dengan 29 anggota kru yang tenggelam bersamanya. Sepertinya pusaran nggak cocok buat kemajuan manusia. Adapun cahaya atau bentuk-bentuk di langit, dalam kebanyakan kasus, ini adalah hasil dari fenomena menarik yang disebut inversi panas atau suhu. Jika ini terjadi, selapis udara panas terjebak di bawah udara dingin. Ini bisa menghasilkan fatamorgana atau pemantulan. Jadi, cahaya di atas tanah yang jauhnya berkilo-kilometer bisa dipantulkan di langit, memberikan kesan adanya objek yang terbang.
Beberapa bagian misteri lainnya mungkin akan terpecahkan dengan berjalannya waktu. Air bersih Danau Ontario dan suhunya yang dingin membantu mengawetkan kapal-kapal dan pesawat yang tenggelam di sana. Karena para penyelam dan peneliti terus menjelajah area itu, mungkin akhirnya kita akan tahu nasib kapal Bavaria, Picton, Kapten Sidley, dan putranya.